kalian buka dalam versi bahasa Inggris, kamu akan tercengang apa yang dikatakan Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh di dalam Yohanes 5 ayat 23 itu. Silakan. Nggak ada di situ Yesus mengatakan dirinya That Tuhan. all might honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. So that everyone will honor the Son just as they honor the Father. Menyamakan penghormatan itu dengan penghormatan kepada Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, yaitu satu Allah yang adalah Bapa. Silakan bantah dengan dalil. Kalau misalkan mau bantah, jangan cuma congor. Di mana ayatnya Yesus itu? Di mana? Bini saya. Mana? Nanya sesuatu itu mana dari tadi dengar nggak kupingmu itu? Peka. Ya di mana ayatnya? Itu dongeng-dongeng aja itu. Kalau dongeng-dongeng berarti kamu berbicara dongeng, kamu mau saya buktikan dengan dongeng, yakin kamu? Iya, luar biasa, ajaib. Kita akan melihat diskusi murtadin dengan ustadz yang sangat menarik untuk ditonton. Dan para murtadin yang luar biasa yang dipanggil Tuhan, dipakai Tuhan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang dari saudara-saudara seberang. Dan kadang pertanyaan dijawab dengan tuntas, dan ketika para murtadin ini kembali bertanya, maka para ustadz, para tokoh-tokoh juga kebingungan untuk menjawab, sehingga pada akhirnya mereka hanya kadang terbawa emosi dan sebagainya. Nah, seperti apa serunya dan diskusi ini? Mari simak sampai selesai dan jangan lupa untuk memberikan komentar. 9 dengan mengatakan, karena kamu telah melihat, maka kamu percaya. Artinya, Thomas telah melihat bahwa kuasa yang ada di dalam diri Yesus adalah sungguh membuktikan dirinya adalah Tuhan dan Allah itu sendiri. Maka kata Tuhan Yesus, berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Artinya berbahagialah bagi kita yang tidak melihat secara mata langsung, tidak menyentuh seperti Thomas menyentuhkan jari-jarinya ke dalam luka-luka Tuhan Yesus, tetapi kita percaya. Kata Tuhan Yesus, kita berbahagia. Itulah yang dikatakan Tuhan Yesus. Dan di mana Yesus menyuruh menyembahlah dia, sujud menyembah dia. Yohanes 5 ayat 23. Barang siapa tidak menghormati anak, ia tidak menghormati anak. Barang siapa menghormati anak, ia sudah menghormati Bapa. Penghormatan di sini jangan kalian kemudian denial. Oh, itu hanya hormat, nggak nyembah. Perhatikan, kalimat yang digunakan oleh Tuhan Yesus menyamakan penghormatan itu dengan penghormatan kepada Sang Bapa. Dengan kalimat tadi yang kamu dengar di dalam Yohanes 5 ayat 23 yang saya bacakan. Barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Teman-teman Islam tahu, ketika di dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, bahwa mereka mengenal Engkau, yaitu Sang Bapa, sebagai satu-satunya Allah yang benar. Maka ketika di dalam Yohanes 5 ayat 23, Yesus mengatakan barang siapa tidak menghormati anak, ia juga tidak menghormati Bapa. Maka Yesus menyatakan penghormatan itu sama seperti dengan penyembahan. Ketika berbicara mengenai penghormatan yang adalah penyembahan, kenapa diterjemahkan sebagai penghormatan? Karena kata-kata itu supaya bisa dimengerti. Dan kalau kalian buka dalam versi bahasa Inggris, kamu akan tercengang apa yang dikatakan Tuhan Yesus secara sungguh-sungguh di dalam Yohanes 5 ayat 23 itu. Silakan. Nggak ada di situ Yesus mengatakan dirinya That Tuhan. all might honor the Son just as they honor the Father. Whoever does not honor the Son does not honor the Father who sent him. So that everyone will honor the Son just as they honor the Father. Menyamakan penghormatan itu dengan penghormatan kepada Sang Bapa sebagai satu-satunya Allah yang benar di dalam Yohanes 17 ayat 3 dan di dalam 1 Korintus 8 ayat 6, yaitu satu Allah yang adalah Bapa. Silakan bantah dengan dalil. Kalau misalkan mau bantah, jangan cuma congor. Di mana ayatnya Yesus itu? Di mana? Bini saya. Mana? Nanya sesuatu itu mana dari tadi dengar nggak kupingmu itu? Peka. Ya di mana ayatnya? Itu dongeng-dongeng aja itu. Kalau dongeng-dongeng berarti kamu berbicara dongeng, kamu mau saya buktikan dengan dongeng, yakin kamu? Hah? Itu udah dongeng itu. Oh, itu ya, dongeng. Oke, sekarang kita bahas dongeng ya. Saya tanya ya sama kamu ya. Saya tanya sama kamu.
Jangan ngeyel dulu. Di Enggak, mana jangan Yesus ngeyel. mengungkapkan Kamu diri? yang ngeyel. Sekarang kalau kamu bilang agama saya, iman saya dongeng, iman saya dongeng, ya, dengerin saya. Saya tanya sama kamu. Kamu mau bukti dongeng nih? Kena lo, nantangin gua lo. Nantangin gua lo. Hah? Mau lo dongeng? Enak aja ada dalilnya tertulis gue sebutin dari tadi lo bilang dongeng nih, dongeng. Kena lo. Saya tampilkan ya. Kamu boleh bantah sekali lagi boleh kok, ini iman kamu. Dari tadi kan kamu juga membantah saya juga cuma congor. Nah, kita lihat apakah kamu bisa membantah imanmu sendiri dengan dalil data. Lihat ini Islam. Data saya valid ya, dari Islam sendiri, Jakarta Islamic Center. Kalau kamu mau protes demo nih ke Jakarta Islamic Center, cari di Google Maps tempatnya di mana, ya. Ini baca mukjizat Rasulullah dan kisah pohon yang berjalan. Nih gue tanya lu ya, pohonnya di mana? Ntar dongeng nggak nih kita baca ya. Suatu hari Rasulullah bertemu dengan seorang Arab Badui. Beliau segera mengambil kesempatan untuk mendakwahinya. Nabiullah pun memanggil si pria Badui dan berkata, wahai orang Badui, engkau hendak kemana? Ya, SKS dek nih orang. Tiba-tiba nanya, pulang ke rumah, ujarnya singkat. Rasulullah kemudian bertanya lagi, apakah kau ingin kebaikan? Pria Badui itu pun penasaran, kebaikan apa? Wis, jadi sales tiba-tiba. Nabiullah lalu berkata, engkau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah, dan bersaksi bahwa aku adalah utusannya. Wah, Arab Badui itu pun tak lekas bersyahadat. Iyalah, gue kalau misalkan ada orang, misi kak, punya waktu sebentar nggak ya? Kakak mau nggak membantu dengan membeli voucher? Cuman bahasanya beda, zaman dulu nggak ada voucher, mungkin kayak gini kalimatnya. Oh, ternyata niru caranya. Oke, kita lanjutkan. Arab Badui itu pun tak lekas bersyahadat. Ia tak mudah percaya, meski yang diajak bicara adalah Al-Amin. Ia lantas menanyakan sebuah bukti ataupun saksi. Siapa yang menjadi saksi atas apa yang kau katakan itu? Pohon ini. Rasulullah menunjuk sebuah pohon. Ada yang berpendapat Pak bahwa itu adalah pohon kurma. Pohon itu berdiri tegak di atas akarnya di tepi sebuah lembah. Begitu Rasulullah menunjuknya, pohon itu tiba-tiba bergerak. Dengan ajaib pohon kurma itu berjalan menuju Rasulullah, kemudian berhenti tepat di hadapan Nabiullah. Pohon itu pun kemudian merunduk di hadapan sang kekasih. Rasulullah lalu meminta pohon tersebut untuk bersaksi 3 kali sebagaimana sabda beliau, yakni bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi selain Allah dan Muhammad adalah Rasulullah. Pohon itu pun melakukannya, ia bersyahadat 3 kali. Lalu setelah itu Rasulullah menyuruh pohon itu kembali ke tempatnya. Ia menuruti dan berjalan kembali ke tepian lembah. Arab Badui yang menyaksikan begitu terkejut. Ia menyaksikan keajaiban mukjizat Rasulullah dengan mata kepalanya. Pria Badui itu pun kemudian bersyahadat di hadapan Nabi saat itu juga. Oke, ini ada kisahnya. Sekarang pertanyaan saya, fakta sejarahnya ada nggak yang mencatat pohon tiba-tiba berjalan? Ada pohon yang bersuara. Silahkan, buktikan bahwa ini bukan dongeng. Ada nggak fakta sejarahnya? Bahwa ada sejarawan yang mencatat, oh ini betul, bahwa pada zaman itu ada pohon. Ingat loh, zaman dimana nabimu, Rasulullahmu itu hidup, itu tahun 600-an. Itu orang sudah banyak yang menulis. Aristoteles saja hidupnya sebelum Masehi. Sebelum adanya nabimu pokoknya, jauh. Dia sudah bisa membuahkan pikiran-pikirannya, berkontribusi kepada dunia. Filsuf-filsuf lain juga. Sekarang pertanyaan saya, berkenan mengenai peristiwa yang luar biasa. Ini luar biasa loh, pohon bisa bersaksi, bisa berjalan ke sana ke sini. Hah? Ini datanya dari mana? Kalau ini bukan dongeng, silakan carikan data sejarah secara sejarah. Oh, jangan kalian Joseph itu kan tahun 600. Tahun 200 aja. Kemarin baru-baru ini kita tahu ada inskripsi Yesus itu Tuhan di keramik ditemukan. Gak ada sesuatu yang mustahil kalau memang sejalan dengan fakta. Ya kalau emang dongeng sampai mata kamu melotot keluar ya gak bakalan ada memang. Tapi kan saya percaya karena ini poinnya, kamu mengklaim iman saya yang dongeng, maka kontranya adalah imanmu bukan dongeng. Nah silahkan buktikan di poin ini, imanmu bukan dongeng, mana faktanya? Mana faktanya? Ada yang bawa Galileo Galilei? Saya naikkan kamu ya nanti kodeks Suma. Nih. Kok ngawur bro? Kemana-mana aja. Ngawurnya dari mana ya? Ngawurnya dari mana ya? Kamu baca nggak data yang saya bacakan ini kira-kira? Atau mata kamu sebenarnya bermasalah? Atau kamu buta huruf? Atau kamu umi? Tadi aku bertanya, di mana Yesus manusia kamu itu bukan bertanya, kamu itu berpolemik, nggak becus jawab, ya? Nggak becus jawab, ditanya balik kamu juga nggak becus, ya nggak? Aku belum kamu jawab. Wah, turun aja Islam, nggak becus loh. Nggak belum dijawab. Saya sudah jawab dari tadi pakai dalil, lengkap lagi dalil.
Entah dalil saya malah cuman congor. Itu kan dongeng, itu kan dongeng. Itu namanya kamu sedang membaca. Atau jangan-jangan yang kamu dengar itu bacaan kitabmu. Makanya kamu nilai itu dongeng. Kamu punya pendengaran kok malah nyalahin orang. Ya, kita lanjut. Kodok Suma, Shalom, selamat malam. Halo. Halo, dari Islam atau dari Kristen? Muslim. Muslim, oke. Kamu barusan komentar di bawah, kenapa Galileo Galilei kemudian dipenjara? Pertanyaan saya, kamu tahu dari mana narasi seperti itu? Pernah baca di mana, jurnalnya apa, artikelnya apa, referensinya apa? Aku bacanya di internet sih. Oh, bacanya di internet. Which one? Internet itu bukan satu benda yang kemudian merujuk kepada satu objek tertentu. Come on. Hello. Oh, jangan keluar aplikasi. For your information, kalau kamu keluar aplikasi TikTok, kita nggak dengar suara kamu. Kodok Suma. Ya, halo. Boleh hai. sambil di search, ada kok yang terbaru punyanya Ya, di Kompas. search di mana. Beban pembuktian bukan ada di kami atau di saya yang mendengarkan. Kamu yang mengklaim, kamu yang membuktikan. Akan jadi aneh kalau misalkan saya bawa narasi ada seblak yang enak, terus saya suruh teman-teman yang cari sendiri. Itu namanya bukan orang waras, orang gila. Kalau saya sudah bilang ada seblak yang enak, saya langsung bilang tempatnya di sini. Cara nyampe ke sana itu dengan menggunakan motor, saya jelaskan secara detail. Pakai mobil, saya jelaskan secara detail. Pakai kendaraan umum, saya jelaskan secara detail. Itu kalau orang punya otak, bro. Dalam diskusi, beban pembuktian itu kepada yang berbicara, yang menyatakan sesuatu, yang mengklaim sesuatu. Makanya jangan anggap remeh di room saya. Silahkan buktikan di mana narasi kamu. Boleh komentar kamu. boleh dibaca di Kompas. Boleh dibaca di mana? Masalah Sorry? itu. Di mana? Di Kompas. Astagfirullahaladzim. Di Kompas. Cuma nanya ya Mas, maksudnya Enggak, itu bukan aku nanya. di sini tuh jadinya Enggak, itu malah bukan nanya. dapatnya Dengerin aku. saya, kamu jangan play victim. Bentar. Kamu jangan playing victim. Enggak, jangan bentar-bentar. Saya sudah bilang sama teman-teman Islam, ya. Kamu kalau sudah naik, dengerin saya. Udah, kamu nggak usah ketakutan. Sudah naik, konsekuensinya adalah kamu siap-siap untuk, ya. Kita punya yang namanya konsekuensi, teman-teman. Entah saya yang dipermalukan atau Anda sebagai tamu yang dipermalukan kalau, perhatikan, kalau Anda tidak mempunyai motivasi yang baik dan benar. Paham? Kalau hanya berpolemik, misal kamu niatnya mau mempermalukan saya, oke, skenarionya bisa jadi kamu yang dipermalukan. Oh, turun. Masalahnya saya mau bilang, nggak usah playing victim. Ini saya bisa buktikan sama teman-teman nih. Saya foto aja nih ya. Nggak usah bohong. Nih, saya videokan aja nih. Jadi TikTok host itu sebentar teman-teman ya. Saya akan naikkan yang selanjutnya. Tapi bentar dulu supaya teman-teman tahu. Nih, saya rekam dulu. Jadi ini ada akun. Nih, saya bisa lihat dia komentar apa saja. Jadi saya bisa, mana tadi? Waduh, hilang lagi. Mana lagi tadi? Waduh, guys. Mana tadi akun tadi? Mana tadi botol Suma itu? Oke lah, ini aja nih. Teman-teman, saya kelewatan lagi akun itu. Mana akun botol Suma itu tadi? Ini, teman-teman, kalau perhatikan, nih saya tampilkan ya bukti. Ini kalau teman-teman perhatikan, saya itu bisa melihat riwayat komentar. Nah, tuh, ya. Ini pas diklik tuh, hilang. Tuh, ya, cerobohan saya. Jadi nggak usah bohong teman-teman yang di bawah, yang tiba-tiba saya itu pasti nginvite kamu karena kamu memancing perhatian saya. Entah kamu berpolemik atau kamu urgent mau tanya. Jadi nggak usah bohong. Saya kan hanya bertanya, orang lu berpolemik bisa ngirim 47 komentar gitu. Mau ngebohong di sini emang ajaran tukang bohong. Akhirnya bikin malu. Marah-marahnya sama saya, padahal mah saya sebagai host yang baik ingin semuanya terbuka. Ya. Kita lanjut. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Itu yang kamu mau ucapkan kepada saya, nggak mempan. Saya lebih hafal daripada itu, ya. Lebih manjur mantra saya. No adu-adu mantra kita di sini.
Shalom, Insjay, selamat malam. Selamat malam. Selamat malam. Dari Islam atau dari Kristen? Dari Islam, Kak. Dari Islam, silakan. Saya mau bertanya, Kak. Apa tuh? Kenapa Santanik itu selalu menyerang agama Kristen bukan agama lain, Kak? Karena kebenaran hanya ada di dalam Kristus. Ketika Kristus berani menyatakan di dalam Alkitab, langit dan bumi akan berlalu tetapi perkataanku tidak akan pernah berlalu. Kebenaran yang Kristus ajarkan itu berani untuk menantang alam maut. Buktinya di mana? Sekali lagi tercatat dalam Alkitab dan itu adalah perkataan Tuhan Yesus sendiri. Matius 16 ayat 18 sampai dengan 19. Dan engkau adalah Petrus. Di atas batu karang ini aku akan mendirikan gerejaku dan alam maut tidak akan menguasainya. Perhatikan, Yesus berani menjamin alam maut, bahkan kalau kamu pergi ke bahasa aslinya, itu adalah Hades. Atau kalau kamu berani kepada terjemahan yang mendekati, itu adalah gerbang neraka. Kalau kamu baca dalam versi bahasa Inggris, itu adalah the gates of hell. Itu sebab iblis berusaha mati-matian untuk membuktikan bahwa apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu salah. Makanya gerbang neraka itu mati-matian berusaha untuk mengalahkan kuasa yang diberikan Tuhan Yesus kepada gerejanya di atas Rasul Petrus. Maka di ayat selanjutnya kemudian berbicara mengenai alam maut itu, Tuhan Yesus juga memberikan kepada gereja yang di atas Rasul Petrus, kepadanya Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 16 ayat 19, kepadamu kuberikan kunci kerajaan sorga. Apa yang kau ikat di bumi akan terikat di sorga, kata Tuhan Yesus, dan apa yang kau lepaskan di bumi akan terlepaskan di sorga. Jadi kuasa itu mengikat. Bagi orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus yang berada dalam persatuan dengan gerejanya yang satu, kudus, katolik, dan apostolik sesuai dengan pengakuan iman rasuli kami. Itu sebab satanik-satanik itu merasa dengan adanya hierarki yang Tuhan Yesus dirikan dan berikan dan otoritas itu mengikat penuh, mereka merasa tersaingi. Karena jangan salah, iblis pun punya kerajaan. Gitu. Oke, Kak, baik, Kak. Jawaban saya udah terjawabkan, Kak. Oke, terima kasih. Ada lagi? Cukup, Kak. Oke, terima kasih. Tuhan Yesus memberkati ya. Shalom, selamat malam. Tuh. Saya itu kalau muslim seperti kamu, Bro Insjay, nih jadi contoh teman-teman. Ketika cuman sekedar bertanya, misalkan dia masih nanya lagi nih, misalkan skenarionya, misalkan katakan saja dia tadi masih ada pertanyaan lagi, atau masih bingung, atau masih kurang jelas. Saya nggak bakalan kemudian nurunin gitu, enggak. Malah saya tanya lagi kan tadi, dengar nggak? Ada pertanyaan lagi nggak? Gitu. Ada yang masih mau ditanyakan nggak? Gitu. Ya nggak? Setelah dia bilang nggak ada, baru saya turunkan ya, gitu. Ngerti nggak teman-teman artinya? Jadi jangan memframing seolah-olah saya suka nurunin. Iya, kalau misalkan kamu berpolemik nggak jelas, saya seturunkan, kecuali polemiknya jelas. Kalau polemiknya data dengan data, kita yang nonton juga enak. Sekalipun memang suasananya menegangkan, ada perdebatan, ada tensi gitu kan, ada tension di antara saya dan lawan bicara saya, tapi selama itu ada data, saya rasa teman-teman akan mengurangi efek tension itu dengan adanya menambah wawasan. Oh, mendengar data dari pihak lawan berbicaranya Joseph. Oh, mendengar bantahan dari Joseph. Oh, ternyata ada bantahan lagi. Oh, ada ilmu baru. Oh, saya dapat ini pelajaran baru. Tapi kalau misalkan cuman kayak tadi, oh itu dongeng, oh itu salah, oh mana ayatnya. Padahal dari tadi saya sudah menjawab pakai ayat, pakai dalil. Saya bahkan berani untuk menantang, kalau memang kamu mau membantah, bantah lagi dengan ayat, bantah lagi dengan dalil. Jangan cuman salah-salah, ini salah, ini salah. Ya, ngerti? Jadi cara diskusi yang baik seperti itu. Orang yang nonton juga betah. Mau lu bantah-bantahan, kalau misalnya pakai data, orang nonton juga betah, nggak bakal puyeng guys. Salam Khalid bin Walid. Selamat malam bro. Selamat malam pedang. Ya silakan. Pedang Allah. Ya pedang Allah. Oke, keren Allah. Saya mau nanya, di belakangmu itu Tuhan bukan? Di belakang saya adalah Tuhan yang bahkan tanpa menggunakan pedang bisa mengalahkan apa yang dipunyai oleh Tuhanmu ketika kamu menarasikan bahwa Tuhanmu punya pedang. Karena Yesus mengatakan barang siapa menggunakan pedang, ia binasa dengan pedang. Matius 26 ayat 53. Bisa nggak Tuhan mengalahkan 10 orang? Bisa. Satu aja nggak bisa. Kata siapa? Aku. Aku apa? Aku tinju Tuhanmu, satu kali mati Tuhanmu. Oh, nggak waras ini. Halo. Hei.
Ini RSJ Grogol nih kelepasan satu nih. Ini kedengeran nih, gua Kita hafal buktikan. nih. Pinggir Kita jalan bukti. Grogol nih, Jakarta Barat nih, Jakbar. Gue pernah main ke dekat Tuhanmu kosan turun. temen gua. Suruh Tuhanmu turun. Wah, Jangankan kena nih gua ntar nih. Nih gua kenal nih suaranya nih. Gue pernah main ke kosan temen gua deket Grogol tuh. Ada RSC Grogol. Ini kayaknya denger nih gua. Tahu nih, apal nih gua. Suara pinggir jalannya. Oh, gue tahu nih. Hilang nih. Pasiennya satu. Hah? Nambah satu nih. Satu lagi. Ini dari tadi gue ketawa banget ya, Kak. Lihat tuh. Tuh kan, pasiennya satu lagi nih. Temen satu selnya nih. Lepas lagi satu. Ya Kayuski tuh yang sepin komentarnya tuh. Hilang lagi satu nih. Tambah nih PR nih. Ayo dong. Dijaga. Diperketat penjagaannya. Jangan begitu dong merugikan masyarakat. Ini kita jadi merasa terancam nih dengan orang-orang seperti ini ya. Nih, saya kenal. Tadi suaranya pinggir jalan itu kayak lagi di Grogol itu. Di pinggir jalan yang ada flyover itu kan, yang rame itu. Nggak terlalu rame, tapi jam segini kayaknya ya nggak terlalu sih. Halo teman-teman dari Grogol. Halo teman-teman umat paroki Kristoforus. Belakang kalian persis ya. Iya harusnya belakang kalian ya. Aduh, kita lanjut. Sebelahan ya? Iya ya, enggak sebelahan, jauh, agak jauh. Oke, kita lanjut ya. Enggak jauh kalau sebelahan tuh. Agak jauh dia kalau ini agak kesananya lagi. Ketawanya cringe, bro. No one order your point of opinion, Rahmat Rafe yang beberapa waktu lalu. Kamu naik aja. Kamu Islam bukan? Oh, Kristen yang aku. Halo Bang. Shalom Dian, selamat malam. Selamat malam. Jadi Islam atau dari Kristen? Itu nggak penting gak sih Bang? Oh nggak penting. Oh bagimu nggak penting. Mungkin kamu merasa malu dengan iman yang kamu yakini. Atau kamu mau mengatakan bahwa orang tuamu itu atau bahkan Tuhanmu impoten. Makanya kamu merasa malu dengan kedua dari mereka. Oh nggak boleh gitu bro. Bukan gitu Bang. Maksudnya kan gitu. Abang sebagai seorang Kristen, ada baiknya tabiat Abang, kata-kata Abang, perilaku Abang menuturkan kasih gitu. Jadi kalau Abang kayak gini kan jadinya Kristen jadi jelek kalau didengarnya teman-teman kita. Enggak, Kristen tidak pernah diwakilkan oleh saya. Saya bukan mewakilkan Kristen. Saya memberikan pertanggungjawaban Betul. Tapi kan Abang di sini sebagai orang Kristen kan ngakunya. Betul, tetapi kekristenan tidak diwakili oleh satu pribadi saya karena saya bukan paus. Saya tidak berbicara ex cathedra sehingga saya infabilitas. Saya bisa salah. Saya tidak pernah mengakui diri saya paling benar. Jangan ada baiknya, jangan menyebarkan informasi palsu. Jangan membuat narasi yang menggiring opini publik. Saya bukan paus, teman-teman Katolik mengerti, saya bisa salah. Saya tidak pernah menjadikan diri saya sebagai role model. Saya sering bilang kok, fokus dengan pengajaran, dengan bagaimana cara saya menyikapi, itu karena saya manusiawi. Dan selagi saya masih bisa mengkontrol, saya rasa itu sah-sah saja. Ketika saya tadi bilang orang itu adalah RSC, wajar nggak kira-kira menurut kamu? Orang yang waras tidak akan mungkin menghina sesembahan orang lain, bahkan di ajaran di luar dari kekristenan pun diajarkan demikian. Bukankah begitu bro? Kalau kamu memang Kristen atau kamu bahkan mungkin menyamar, saya nggak tahu lah ya, karena kamu bilang iman tidak penting. Sebelum kamu mengkoreksi saya, koreksi dirimu sendiri. Kenapa? Kamu yang mengatakan iman itu tidak penting loh. Konsekuensi logisnya, sekalipun kamu bukan pengikut Kristus, atau bahkan lebih buruk, kalau kamu pengikut Kristus, Tuhan Yesus telah menyatakan, barang siapa menyangkal aku di hadapan manusia, ia akan kusangkal di hadapan Bapakku di sorga. Itu Kristen loh. Imanmu mengatakan demikian. Iya, ketika kamu menyangkali Tuhanmu, kamu sudah hitungannya sudah murtad syirik secara hati. Murtad secara lisan karena kamu tidak mengakui. Itu kalau kamu Islam. Sebelum kamu point out orang-orang, kamu tunjuk dirimu sendiri. Saya tidak pernah anti dengan kritikan dan saran, tapi kalau kamu tidak melihat konteksnya apa, itu namanya kamu penggiringan opini. Saya sudah berulang kali katakan. Saya tidak mungkin berhadapan dengan lawan berbicara yang sopan, saya maki-maki. Kan tadi sudah ada contohnya, si Insjai itu. Sekalipun dia Islam, ada saya maki-maki dia. Ada saya membahas iman dia. Ada saya jelek-jelekan Tuhan dan Nabi-Nya. Enggak. Dia bertanya, kenapa satanik itu begini-begini?
Ketika yang di bawah saya perhatikan ada beberapa komentar karena Tuhan kalian sama, karena gini. Saya tidak menggunakan narasi itu. Saya menerangkan sebagaimana apa yang Tuhan Yesus ajarkan mengenai pengajaran otoritas. Kalau tadi kamu nyimak. Ya nggak? Benar nggak teman-teman? Silahkan coba review apa yang saya jelaskan. Ada nggak saya singgung-singgung? Oh karena kan Tuhan kamu dengan mereka sama. Ada nggak saya seperti itu? Saya selalu menepati janji saya ketika saya sekali lagi bilang berulang kali, kalau orangnya sopan, terlepas dari apapun imannya, saya nggak bakalan berpolemik. Ya, ngerti. Dan ingat, kasih yang diajarkan Tuhan Yesus bukanlah kasih yang mencela-mencela. Saya selalu bilang orang Kristen belajar kasih itu bukan kasih yang mudah ditindas. Kasih itu membela diri. Kasih itu tetap tegas. Yesus mengasihi, tetapi dia tetap tegas. Halo, Bang. Artinya, dia mengatakan kepada orang-orang Farisi, mereka adalah orang sesat karena meyakini ada kawin-mawin di sorga. Iya, Yesus bentar, yang Bang. mengasihi juga kamu nggak bisa berbicara selagi kamu tidak memberikan informasi terkait iman apa kamu. Karena ini namanya kamu menghakimi. Enggak, ya aku anggaplah aku nggak beragama ya. Nggak bisa menganggap kamu tidak beragama. Berarti saya boleh menganggap narasi kamu tidak valid. Aku mau Opini masuk kamu tidak Kristen. diperlukan di sini. Aku Nggak mau bisa. masuk Kristen. Harus jujur, nggak usah bohong kamu mau masuk Kristen. Kamu kan saya sudah bilang tadi, bro. Saya bisa melihat komentar, riwayat komentar kamu. Iya, lihatlah Bang, coba baca. Iya, riwayat baca. komentar. Nah, sekarang saya tanya sama kamu. Intensi kamu sekarang berbicara mengenai kasih. Sekarang saya tanya, pernah nggak kalau misalkan saya tanya mengenai kebenaran, apakah kebenaran itu harus disembunyikan? Iya, nggak disembunyikan. Emang siapa yang Ya udah, sembunyikan? sekarang kalau kebenaran tidak disembunyikan, iman kamu apa tertulis di KTP? Iman saya, kebetulan saya imannya ngambil dari orang tua aja, tapi saya nggak pernah. Ya, nggak apa-apa. Berarti kamu berimannya apa? Enggak, maksudnya saya sedih gitu lihat abang kayak gini ketika saya mau masuk Kristen. Oh, Jadinya saya sedihnya kenapa? Jadinya saya ngelihat Kristen tuh jadi jelek karena Sedihnya kenapa? ternyata orang Nggak usah Kristen kayak sok-sokan. gini. Sedihnya apa? Hayo? Karena nggak ada kasih di kata-kata Sedihnya abang. apa? Nah itu kamu juga sama. Saya juga sedih melihat kamu. Kamu menghakimi saya. Apa bedanya kamu dengan saya? Ya itulah Kamu justru menghakimi saya sebagai tidak abang, ada kasih. abang kan sebagai yang sudah berkristen. Jadi saya Berkristen melihatnya apa sih? Berkristen apa sih? jangan Kamu dimir lah. Kristen Bang. gereja di mana? Kamu Kristen Jangan gereja di di- mana? Enggak, kamu dari tadi kamu ngeklaim kamu itu Kristen gereja di mana? Saya nggak Kristen, saya nggak mengklaim saya Kristen. Oh ya udah, berarti kamu bukan Kristen sosokan, kamu nyamar ya. Bukan nyamar, maksudnya ada baiknya enggak gitu nggak sih bang ngomongnya bang? Kenapa Nggak gitu, harus gimana ngatain ngomongnya, kayak gimana? ngatain mereka kayak gitu? Kan kita Kata-katain sebagai seperti seorang apa? Kristen Kata-katain seperti apa? ngatain mereka RSJ, Nabi Sekarang mereka saya tanya itu sama impotent kamu, segala sekarang saya macam. tanya sama kamu. Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu punya kuping, kamu punya otak yang waras, kamu punya hati nurani, kamu melihat ada orang waras berdiskusi, ya. Kemudian dalam narasinya menyampaikan sesuatu yang tidak selayaknya orang waras berbicara. Oh, saya tinggu kamu terus ketawa-tawa sendiri. Hahaha. Tadi kan dengar kan? Berapa kali dia ketawa? 2 kali. Ya bukannya harusnya sebagai kita, apalagi kalau saya nangkepnya sebagai seorang Kristen ya kita harus Oh, Diam sebagai aja, orang terima aja. Kristen, udah turun lu, blunder. Nggak mau buang-buang waktu, wasting time. Tadi ditanya, kamu Kristen gereja di mana? Saya tidak pernah mengklaim Kristen. Ini barusan ngomong. Ya kalau gitu kita sebagai Kristen, kena kan? Jangan kebiasaan bohong. Kena kan? Bohong kan? Kalau gitu kita sebagai Kristen. Nah, kita sebagai Kristen. Itu narasi kamu. Tertanggung jawabkan itu. Kamu bilang kita sebagai Kristen. Berarti saya dan kamu. Kita itu kan kata ganti. Halo. Shalom. Shalom. Selamat malam. Dari Kristen atau dari Islam? Saya Kristen, Bang. Saya mau bertanya. Silakan. Jadi di Kristen itu kan, dan tadi yang Abang ngomong dari tentang imannya Kristen kan, ya kan? Kamu Kristen ya? Silakan. Nah, di Alkitab sendiri ada tertulis bahwasanya jika engkau mempunyai iman sekecil biji sesawi, itu bisa memindahkan gunung, Bang. Nah, Abang bisa mindahin gunung, Bang?
Nah, kalau kamu Kristen harusnya kamu tahu jangan mencobai Tuhan Allahmu. Lah itu kan tertulis Ya, itu tertulis di ayat Alkitab, dan ayat Alkitab nggak cuma satu ayat. Kalau kamu baca dalam satu konteks, kamu memahami. Jika kamu mempunyai iman, bahkan imanmu seluas samudra atau apapun itu, tetapi kamu tidak memiliki kebaikan, dalam 1 Korintus tertulis demikian, maka imanmu sia-sia. Tapi kenapa abang mengklaim bahwasanya imannya abang itu punya iman? Sedangkan di ayat itu Semua sendiri orang beriman, bilang kayak dan gitu. iman itu nggak harus dicobai. Itu baca dulu konteksnya. Coba kalau kamu beneran Kristen, itu ada di mana? Tentang biji sesawi, Di Matius. perumpamaan biji sesawi. Di Matius. Oke, Matius berapa? kamu pakai tafsiran Bapak gereja mana kalau kamu Kristen? Enggak, saya nggak pakai gereja. Saya gereja Gemim. Gemim. Gemim, oh Gemim. Gemim di mana? Kok lari dari konteks sih? Enggak, supaya itu kamu doang. bisa mempertanggungjawabkan, dan semua teman-teman yang nonton di sini juga ada umat Gemim loh. Kalau misalkan orang seperti kamu itu merugikan mereka, mereka bisa negur kamu. Sisi Sesama jemaat. merugikannya di mana? Kita Sisi bisa merugikan, melihat saya dari nanti bertanya. kita berdiskusi. Pertanyaan saya itu sudah menjawab. dijawab dengan sebuah Ketika jawaban. berbicara bukan mengenai, sebuah- iya, kalau kamu orang Kristen, saya tadi sudah negur. Ini giliran saya berbicara, Emang atau orang kamu Kristen masih tidak mau boleh berbicara? bertanya. Emang orang Kristen itu tidak boleh bertanya, kan saya tanya. Abang mengklaim bahwasannya imannya abang, seolah-olah abang itu imannya abang itu tinggi besar yang saya lihat dari tadi. Tapi yang di ayat itu sendiri abang aja nggak bisa menjadi gue. Bahkan abang membahas agama dan berani menjustifikasi agama lain sebagai inilah itulah itu kan memalukan diri sendiri sebenarnya bang. Yang benar dibilang sama Dian tadi. Udah, galian ya, gue berbicara ya. Justifikasi saya ketika kamu mengatakan saya mengklaim iman saya tinggi, mana buktinya? Saya tanya 1.200 orang, mereka juga punya kesaksian. Dan ingat, di dalam Alkitab dikatakan 2 atau bahkan kurang kesaksian dari 2 orang, kesaksiannya tidak valid. Dan bahkan dalam Alkitab, kalau kamu beneran Gemim, ya, kamu bilang saya mempermalukan, kita lihat siapa yang mempermalukan dirinya. Tidak boleh ada kesaksian dusta. Saya tanya, dengarkan, ini giliran saya berbicara. Udah, diam. 1.200 orang. Ada nggak saya mengklaim, wah iman saya tinggi? Ada nggak saya ngomongin tentang iman saya? Ada nggak? Saya ulangi ya perkataan saya. Pilih kekristenan. Saya mewakili iman saya pribadi yang di dalam Alkitab dikatakan bahwa setiap orang dituntut untuk nggak percaya? Ini ada banyak channel-channel YouTube yang merelay, yang menyiarkan ulang. Kalau kamu nggak percaya, saya tunggu kamu besok beban pembuktian. Saya mengklaim iman saya lebih tinggi daripada kamu dan orang-orang di sini. Saya tunggu kamu. Ya, kamu ngaku Gemim kan? Ini sudah terekam. Sekali lagi, yang merelay, yang menyiarkan ulang, YouTube itu ada banyak channel. Mereka bisa kemudian kamu minta. Kalau kamu cerdas, kamu rekam lagi rekaman mereka. Akun kamu sudah saya screenshot. Untuk membuktikan iman Anda, kamu harus baca Matius berapa? Matius berapa? Coba, Matius itu berapa bab? Kalau kamu beneran baca Alkitab, Matius berapa yang kamu maksud? Hah? Tentang biji sesawi, jangan kamu asal kutip. Matius 17 ayat 2. Kok nggak usah jadi pahlawan kesiangan. Sudah saya sebutkan Matius 17 ayat 20. Kamu baca konteksnya apa? Kalau kamu beneran Kristen, ini pertanyaan justru yang sering diuji oleh orang-orang Kristen, betul nggak? Ini yang dilakukan oleh Khalifah Al-Mu'iz. Ini yang dilakukan oleh polemikus-polemikus di TikTok. Coba Oten, berani nggak kamu memindahkan gunung dengan iman biji sesawi? Sebab Tuhan, Matius 17 ayat 20, dengan iman sebesar biji sesawi kamu dapat memindahkan gunung. Kamu sama seperti mereka yang dikatakan oleh Tuhan Yesus sebagai orang-orang yang mencobai Tuhan Allahmu. Di sini buktinya, saya bilang, ini adalah contoh yang baik teman-teman ketika Anda dengan intensi motivasi yang buruk, tidak benar. Saya bilang tidak benar ya kamu, kenapa? Kamu itu menghakimi, 1. Kamu tidak punya bukti, 2. Yang ketiga, kamu itu misinterpretasi, bahkan kamu sudah berani untuk melakukan penggiringan opini.
Kemudian poin yang ketiga, kamu bilang saya menghakimi agama lain. Di bagian mana saya menghakimi agama lain? Saya tadi sudah kasih contoh dengan Insjai. Ketika dia hanya fokus bertanya, saya tidak membahas imannya lebih lanjut. Saya hanya bertanya imannya Islam, oke, bagi saya selesai. Saya hanya tahu latar belakangnya supaya, kenapa saya tanya latar belakangnya? Inilah teman-teman yang sebenarnya itu pada bingung ya. Saya tanya latar belakang itu bukan dengan tujuan supaya saya bisa mendebat Anda. Supaya saya ketika mendengar pertanyaan Anda, saya tahu konstruksi seperti apa yang saya bisa susun. Latar belakang lawan bicara saya. Contoh, ketika kamu bertanya mengenai Allah Tritunggal Maha Kudus, sedangkan kamu dari orang Islam, maka saya harus membangun konstruksi yang berbeda dengan pemahaman orang Kristen, dengan iman orang Kristen. Kenapa? Karena kamu tidak yang kayak gitu harus dikasih tahu. Jadi terlepas apapun agama kamu, saya nggak peduli. Itu kamu, urusan kamu dengan pribadi kamu dengan Tuhan. Paham? Kamu baru nonton sekali live saya, baru lewat di FYP TikTok kamu aja sosokan sudah bisa menilai bagaimana saya. Dengerin, kamu pernah berkomentar. Gue udah bilang jangan bohong. Nih, saya tampilkan komentar dia ya. Nih, banyak yang nyamar ya ternyata ya, sorry ya. Saya dengar kamu nggak berani nyebutin gereja kamu. Nih, teman-teman, masih ya? Masih aman ya 1400? Nih, kita lihat riwayat komentar dia. Nih, dia berkomentar apa? Ini kan komentar kamu. Gak usah nyamar, kena ya kamu ya. Gak usah nyamar ya. Denominasi gereja kamu, komentar kamu aja udah kayak bukan orang Kristen. Mohon maaf, saya harus bilang. Jamu di mana? Dia komentar katanya namanya tidak mencerminkan akhlak. Coba saya tanya sama teman-teman dengan kata kunci akhlak. Siapa yang menggunakan akhlak? Gak usah nyamar kamu. Aduh, nge-like ya? Serius, saya turunkan dulu berarti. Kamu saya turunkan bukan karena saya takut, bukan karena saya nggak mau diskusi lebih lanjut. Saya mau diskusi lebih lanjut untuk membuktikan kamu beneran Kristen apa enggak. Saya tunggu ya. Dan tadi beban pembuktian kamu, ingat itu, kamu punya hutang data dengan saya. Ya, saya turunkan dulu karena teman-teman di bawah pada protes, nge-like. Aduh. Halo? Tes. Masih nge-like gak? Masih nge-like gak teman-teman? Aduh, ini kenapa ya? TikTok saya berkali-kali ini kena nge-like ini, kenapa ya? Udah. Tuh teman-teman udah pada aman. Teman-teman yang nge-like coba deh. Keluar sebentar aplikasi lalu balik lagi. Aman tuh. Pada bilang aman. Saya herannya tuh semua. Tuh. Nih saya nonton di akun yang berbeda. Device yang berbeda. Aman. Tuh ada muka saya. Tuh. Aman ya. Oke, kita lanjut ya. Oke, kita naikkan lagi. Masih belum selesai dengan duel thing. Udah kan? Gimana mau ngomong kan tadi dia. Iya, karena kan giliran saya. Karena kamu sudah selesai berbicara. Ya sekarang giliran kamu untuk membuktikan apa yang saya minta dari kamu. Beban pembuktian itu. Silakan. Terlalu banyak main fitur. Ya seru. Terlalu apa? Terlalu banyak bermain fitur. Bermain kan fitur apa? Ngomong. Ya fitur mute dipakai data. Iya, karena kan giliran saya berbicara. Karena kalau kamu tidak di mute, kamu berbicara terus. Tadi kan kayak gitu. Gue nggak suka. Gue Kristen, tapi gue nggak suka cara lu ngejustifikasi. Ya nggak peduli. Sekarang saya minta beban pembuktian itu. Udah nggak usah kemana-mana. Kalau kamu mau menjatuhkan saya, jatuhkan sekalian. Buktikan rekaman apapun itu. Silakan. Nggak usah pakai lama bro. Lu bukan orang penting. Jadi jangan nganggep gue bakal nungguin lu terus nggak. Kalau lu nggak penting udah skip. Ya nggak teman-teman, 1.200 orang, bener nggak? Nggak apa-apa, saya kasih kesempatan dia untuk mempermalukan saya di depan teman-teman. Kalau memang benar saya membanggakan iman saya mempunyai kesombongan rohani seperti yang dia dari tadi katakan. Ini masalahnya narasinya mirip dengan akun yang sebelumnya. Saya curiga mereka komplotan. Semoga Tuhan menjawab kecurigaan saya dengan hal-hal yang baik, paling tidak. Narasinya soalnya sama, beda orang. Waktunya berdekatan lagi. Silakan. Mempermalukan itu jangan nanggung-nanggung. Buktikan nih, saya ada rekamannya Joseph menyombongkan dirinya punya iman tinggi. Tadi kan kamu kan narasi seperti itu. Kamu loh, jangan denial. Kita semua dengerin kamu. Bilang saya katanya, saya itu mendengar Anda mengatakan
bahwa iman Anda lebih tinggi. Makanya saya kutip ayat ini. Coba kalau kamu punya ini ya kan, makanya kamu kutip Matius 17 ayat 20. Jika kamu mempunyai iman sebesar biji sesawi, niscaya kamu dapat memindahkan gunung ini ya kan. Makanya kamu menguji saya. Silahkan buktikan. Lanjut. Silahkan, saya diam. Giliran kamu pembuktiannya ditanya rekamannya, silahkan. Gue kan nanya, lu tadi lu bilang Tuhan gue tuh di sini nggak perlu buat ngalahin 10 orang tanpa pakai pedang, sedangkan Tuhan lu itu pakai pedang buat ngalahin orang. Tuhannya siapa yang pakai pedang ngalahin orang? Dengar nggak? Makanya kalau nggak punya kuping dengerin tuh. Lu yang kuping lu bermasalah hosting. Tadi denger nggak teman-teman Khalid bin Walid bilang apa? Pedang Allah. Terus saya bilang apa? Aduh nih makanya gue paling kesel nih lu ngaku-ngaku Kristen mulu, lu bohong. Tadi saya bilang apa? Sama Tuhan Yesus mengatakan di dalam Matius 26 ayat 52 sampai 53, barang siapa menggunakan pedang, niscaya ia binasa dengan pedang. Barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa dengan pedang. Silakan dibuka Matius 26 ayat 52 sampai 53 itu baca. Benar gak itu kata Tuhan Yesus? Hah? Kamu ini wasting time kamu, pembohong. Saya bilang seperti itu akibat respon dari Walid yang mengatakan bahwa Tuhannya punya pedang. Gak boleh dong saya bantah dengan Alkitab karena saya pakai dalil. Kamu kok Kristen malah malu? Aneh kamu. Hah? Bro, jangan nyamar-nyamar jadi Kristen dong, malu. Kamu ngaku-ngaku gemim lagi. Ya. Saya bantah karena memang perkataan Tuhan Yesus benar. Yesus tidak mengajarkan pedang. Bahkan Yesus sendiri mengatakan barang siapa menggunakan pedang, ia akan binasa dengan pedang. Baca Matius 26 ayat 51 sampai 54 kalau mau full konteks kenapa Tuhan Yesus mengatakan itu. Ya, datang malah protes padahal itu firman Tuhan. Sekarang siapa yang dikatakan imannya merasa lebih tinggi daripada orang lain ketika kamu menjustifikasi bahwa saya itu salah? Aneh. Udahlah lanjut aja ya. Kita lupakan orang-orang seperti mereka itu. Disuruh minta bukti nggak ada bukti, kan buang-buang waktu namanya. Kalau mau mempermalukan ya lanjut. Nih ada rekamannya, nih ada tangkapan layar, ini ada ini ada ini. Kalau cuman komen-komen doang mah, orang nggak waras saya temukan di pinggir jalan pun bisa bro. Ya. Aduh. Live ya. Shalom, Tarida. Selamat malam. Selamat malam. Silakan dari Islam atau dari Kristen? Saya alhamdulillah Islam. Oh ya silakan, ada yang mau ditanyakan atau mau disampaikan? Yang masih jadi keraguan saya, Yesus kan Tuhan itu. Kok bisa dilahirkan? Udah itu aja pertanyaan saya. Yesus Tuhan kenapa dilahirkan? Ibrani 2 ayat 14 jelas dikatakan, karena anak-anak itu terdiri dari darah dan daging, maka Yesus mengambil bagian yang sama dengan mereka, supaya karena kematiannya ia dapat mengalahkan iblis yang menguasai maut. Dan itu juga tidak terlepas dari nubuatan. Ketika Tuhan dengan jelas berbicara melalui Nabi Yesaya di dalam perjanjian lama, Yesaya 7 ayat 14. Sebab Tuhan sendirilah yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda. Ingat, Tuhan sendiri yang akan memberikan kepadamu suatu pertanda, kata Yesaya dituliskan. Ya, Nabi Yesaya mengatakan itu berdasarkan apa yang diilhaminya dari Roh Kudus, bahwa seorang perempuan muda akan mengandung dan akan melahirkan anak laki-laki, dan mereka menamainya Immanuel yang artinya Allah beserta kita, dan itu tergenapi. Di dalam Injil ketika kelahiran Kristus, malaikat Gabriel menyampaikan kabar sukacita kepada perawan Maria, bunda Allah yang terberkati. Sesungguhnya engkau akan mengandung dan anak yang kau kandung akan disebut sebagai anak Allah yang maha tinggi. Tuhan Allah akan mengkaruniakan kepadanya tahta leluhurnya, tahta bapa leluhurnya, tahta Daud, dan seterusnya. Kemudian lebih jelas lagi ketika berbicara mengenai Immanuel yang artinya Allah beserta kita, kita tahu ketika di dalam Yohanes 1 ayat 14 dikatakan, firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Sang logos atau firman Allah, kalimatullah nuzul. Ketika dikatakan fil bad'i kanal kalimatu wa kanal kalimatu indallah wa kanal kalimatullah, kalimatullah itu nuzul menjadi manusia, dia dilahirkan dalam keadaannya karena memang betul dia juga sungguh manusia sungguh Allah. Sebab apa yang dikatakan ulama kalian, kalam lafsi dan kalam nafsi itu meniru konteks dan juga konsep kekristenan di dalam Kolose 1 ayat 19.
Dikatakan apa? Sebab kepenuhan Allah berkenan diam di dalam tubuh jasmaniahnya. Yesus yang adalah kalimatullah mempunyai kodrat duinatur. Sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia, yang dalam bahasa Arab disebut dengan kalam lafzi dan kalam nafsi. Dan itu yang kalian contek, kalian tiru, pakai di konteks dan konsep kalian terkait dengan kalimatullah yang nuzul. Pada malam keberapa Pak Al-Quran nuzul? Kalian merayakan nuzulul Quran malam keberapa Ramadan? 1. Saya tanya. 2. 3. Saya tanya. Enggak, dengerin dalam diskusi tanya jawab itu hal yang simpel ya teman-teman ya. Jadi yang kayak gini jangan cengeng. Saya kan cuma nanya Joseph, jangan tanya saya balik. Padahal pertanyaan saya simpel loh tentang imanmu sendiri. Dan ini pertanyaan sepele, anak yang sebenarnya TPA, tahu TPA? Ngaji baru baca Iqra 6, dia udah tahu kapan nuzulul Quran. Karena kalian merayakan itu ketika Ramadan, bulan Ramadan. Ini hanya menjembatani, jadi jangan baper menjembatani loh. Menjembatani, ngerti menjembataninya? Oh, supaya ternyata Yesus itu kalimatullah. Oh, Yesus itu kenapa menjadi manusia? Oh, dia kalam lafzi dan kalam nafsi. Jadi jangan GR, Joseph bakal menjelek-jelekan. Wong, di mana saya menjelek-jelekannya? Ada saya menghujat dari tadi? Nggak ada. Buktikan kalau saya menghujat. Ada yang tidak sesuai dengan narasi dalil, ada yang tidak sesuai narasi saya dengan dalil Anda. Enggak, semuanya sesuai. Al-Quran dikatakan kalam nafsi dan kalam nafsi, saya sudah sebutkan. Itu pendapat ulama kalian, Abul Hasan al-Asy'ari. Al-Quran diturunkan, nuzulul Quran diturunkan pada malam Ramadan, itu ada hadisnya. Dan itu iman kalian, anehnya. Ngerti menjembatani, supaya kalian itu ngerti, ini bukan berpolemik, ngerti nggak teman-teman? Makanya saya tanya dia imannya apa supaya kamu Kristen, saya nggak bakal menjembatani dengan pemikiran Islam. Mau apa? Kamu punya basic, ngerti nggak sih? Ngerti nggak konsep life saya itu dengan teman-teman begini? Saya harap ngerti ya. Jadi jangan ada yang salah tangkap tuh. Yang tadi si Duelf itu malah bilang tuh kan bahas iman orang lain. Bukan membahas, saya tuh udah bilang menjembatani. Ngerti nggak? Begitu Pak. Ya, jadi Yesus sepenuhnya Allah, sepenuhnya manusia itu tidaklah mustahil karena di iman Bapa juga ada konsep yang duinatur itu yang dipahami di dalam Quran. Oh, ini ada yang bilang saya salah, naik bantah dengan dalil ya. Saya punya bukunya, mau saya tampilkan. Nanti Duelf saya naikkan, saya suruh dia baca dengan iman dia sendiri. Kalau kamu beneran gemim ya. Silakan Tarido. Lanjut. Masih bingung? Silakan dibuka. Oh, naik Leon. Kamu mau bahas Nostra Aetate dengan saya? I'd love to discuss with all of us, Leon. Nostra Aetate. Halo Joseph. Halo Pak Tarido. Saya Katolik, Joseph. Kita sama. Kamu Katolik Halo kan? Pak Rido. Masih sudah selesai berbicara? Soalnya ada orang yang tiba-tiba tanpa ada mengucapkan salam atau bahkan ya paling tidak menunjukkan adabnya yang lebih mulia daripada binatang ketika baru masuk untuk menyampaikan salam. Kalau mengaku sebagai Joseph Katolik, marah-marah. oh enggak marah-marah. Banyak orang yang menyamar soalnya hari ini. Kita harus uji karena di Alkitab dikatakan ujilah segala sesuatu. Betul. Oke, Tarido sudah selesai ya? Ya udah saya turunkan karena saya sudah mengundang Anda untuk buka mic. Silakan. Kau buka, silakan. Kamu Katolik, silakan. Silakan dibuka mic-nya. Ini banyak yang nyamar nih, nyamar jadi gemim, nyamar jadi Katolik. Kok baru-baru sekarang ya? Ini aneh nih. Ini aneh nih. Ya nggak teman-teman? Tapi nggak apa-apa. Silakan, kamu Katolik dari keuskupan mana? Saya dari Keuskupan Manado, Abang Joseph. Dari gereja paroki mana? Parokinya nggak bisa sebut ya, minta maaf. Oh, nggak bisa. Keuskupan Manado itu luas dan saya punya banyak teman-teman Manado di bawah. Untuk mengonfirmasi. Iya. Soalnya aku lihat Kak Joseph ini bahas-bahas terus tentang ajaran Islam. Jadi hanya menyarankan aja. Dari mana saya selalu membahas Biar ajaran Islam? Coba mention. Ada buktinya, rekamannya. Silakan. Nah, maksud saya tadi jangan nanti takutnya nanti Bang Joseph kena delik lagi nanti mereka. Enggak perlu. Terus lapor Kamu polisi jangan apalah. Dengerin saya. Jangan sok-sokan peduli. Dibalut kamu ini ingin menggiring opini.
Ingat, fokus kamu, narasi kamu adalah saya dibilang sering membahas Islam. Seberapa sering? Frekuensinya? Kemudian ada buktinya nggak? Ayo, jangan bikin malu orang Katolik. Keuskupan Manado lagi, teman-teman di Manado di bawah banyak. Maksud saya Bang, kita kan cari damai aja gitu. Ngerti dulu nggak kamu ketika kamu menarasikan sesuatu, selesaikan dulu narasi pertama. Mau narasi 10 narasi nggak jadi masalah. Selesaikan dulu narasi pertama. Abang ini gimana sih? Terus kamu yang gimana? Kenapa orang-orang seperti kamu dan orang-orang sebelum kamu itu aneh loh? Polanya sama, ngaku-ngaku pertama. Kedua, narasinya sama persis, mirip. Saya sudah bilang, saya tidak punya banyak waktu. Jangan apa sih? Kamu bilang saya sering membahas Islam. Seringnya di bagian mana? Kapan saja? Kamu buktikan. Terus nanti kamu tadi juga bawa Nostra hati-hati kan ya? Kita diskusi mengenai itu. Iya, aku bilang itu. Kita nggak usah. Denger nggak? Urutannya pertama apa dulu? Urutannya apa dulu? Pertama kamu tadi membuka pembicaraan dengan mengatakan ini, ya, ini wah malu-maluin, bikin malu ngana. Orang-orang paroki mana apa Keuskupan Manado diajak diskusi nggak ada yang lucu, ketawa-tawa. Yang lucu itu apa? Yang lucu Anda tidak dapat mempertanggungjawabkan perkataan Anda. Iya, saya minta pertanggungjawaban narasi Anda. Malah ketawa-tawa cengengesan. Yang nonton 1.300 orang ini di live, belum di YouTube. Belum nanti mereka nonton. Gitu. Bang Joseph, maksudnya saya begini John Joseph. Kita ini kan sama-sama. Jadi sama-sama apa? Marilah kita saya kan mengajak kita untuk sama-sama apa? Mengajak kita untuk supaya kita tidak memperkeruh suasana gitu Bang Joseph. Siapa yang bilang memperkeruh suasana? Sekarang saya tanya, sejak kapan saya memperkeruh suasana? Kamu tidak, maksud saya hanya mengajak. Jangan ngaku-ngaku loh, dengerin. Ya, nggak usah ngaku-ngaku Keuskupan Manado loh. Lu bukan orang Katolik. Orang Katolik yang Bang Joseph. Kenapa? Kok saya bicara baik-baik Bang Joseph kok marah-marah sih? Bukan marah-marah, nggak usah sok-sokan kamu, nggak marah-marah. Saya kan ajak Bang Joseph supaya ada mata saya melotot, nggak usah nyamar lu, nggak usah nyamar, nggak usah bohong, gue bongkar lu beneran lu. Nggak usah nyamar, bikin malu soalnya kalau misalnya. Kan saya cuma hanya menyarankan aja Bang Joseph. Bukan kalau Bang Joseph nggak terima ya nggak apa-apa sih. Dengerin, bukan menyarankan nggak terima. Kalian itu udah 3 orang loh, nih 3 orang, ya. Enggak, saya nggak percaya nggak percaya dia Katolik juga, orang dia bukan Katolik, saya kenal kok suaranya. Saya kasih tahu aja. Jangan bikin malu ngaku-ngaku Manado dari itu. Nyamar. Ya, banyak yang nyamar nih, kenapa sih? Dengerin ya. Kalau teman-teman sering nonton live saya, boleh nonton ulang, boleh yang ketinggalan live saya, bukannya saya merasa sombong, bukannya saya star syndrome ya. Teman-teman, seringkali saya sudah sering bilang, tanpa teman-teman khawatir, concern dengan saya, teman-teman, menilainya ini itu ya. Saya dibilang membahas ini. Saya selalu menarasikan disclaimer. Saya selalu bilang gini, jangan kalian datang ke room saya dengan tujuan untuk berpolemik, apalagi dengan modal nekat. Karena saya di sini hanya membahas dan meluruskan kesalahpahaman iman saya di luar sana yang dibuat oleh oknum-oknum polemik-polemik yang kalian sering tonton, Nandar, Zuma, itu saya hanya itu. Makanya ini tagline saya nggak pernah berubah. Yesus Allah tanya saya nggak pernah kemudian bikin tagline Islam naik, kadrun naik, kambing naik, nggak ada. Ini memang diperuntukkan untuk menanyakan terkait iman saya dan iman kami orang Kristen yang percaya bahwa Yesus adalah Allah. Dan ini bukan hanya Kristen saja yang mengakui, karena kita tahu di dalam Alkitab bahwa segala lidah mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan. Seharusnya. Gitu kan? Maka tentang pemberitaan Kristus adalah Tuhan harusnya diberitakan kepada seluruh bangsa. Jadi bukan, saya nggak pernah, saya tanya sekali lagi, mohon maaf sebelumnya, saya tanya sama teman-teman yang sering nonton saya, betul nggak? Saya sering bilang, jangan berpolemik, nanya-nanya aja, susahnya apa sih? Kalau kalian memang katanya awam, ya udah, saya nggak minta kalian untuk mengimani apa yang saya imani, tapi paling tidak setelah selesai bertanya, pilihannya hanya 2. Kalau ada pertanyaan lagi, sok ditanya, mangga, silakan 10 pertanyaan. Selagi saya dan teman-teman misalkan ada narasumber lain mampu untuk menjawab, silakan kami akan jawab. Kalau nggak bisa pun kami akan bilang dan jujur, kan gitu. Kalau enggak, yang kedua, kalau sudah selesai dengan pertanyaan, ya mbok silakan. Saya nggak maksa, silakan kamu dibaptis, percaya Yesus, kan gitu. Jadi kemana aja?
Silakan kalau nggak percaya, sekali lagi konfirmasi sama teman-teman yang sering nonton live saya. Atau kalau kamu nggak percaya, silakan nonton live saya. Kan mau nggak mau untuk membuktikan bener nggak yang diomongin Joseph. Joseph selalu bilang kayak gitu. Ya, saya selalu bilang kok. Saya nggak pernah nantangin orang untuk berpolemik. Justru saya bahkan, sorry nih jadi panjang nih, terakhir saya sampaikan ya. Terakhir, habis ini udahlah. Ya, kalau kalian mau, kalian yang maju. Ngerti nggak? Kalian yang ngajar mereka. Coba saya pengen tahu cara kalian untuk menjawab mereka. Saya selalu bilang, metode komparasi dalam diskusi itu sangat wajar teman-teman. Menjembatani pikiran orang yang berbeda itu sangat wajar dalam hal diskusi. Kamu yang aneh. Ngerti nggak? Bukan untuk memaksakan, tapi jembatan itu sebagai salah satu metode sarana. Diharapkan ketika menjelaskan dari posisi kita, dia tidak terlimitasi dengan pikirannya. Ngerti? Ya, begitu loh. Dan saya bahkan sering jujur nih, terakhir banget. Saya sering bilang sama teman-teman yang di bawah, terima kasih Bang Okhli, terima kasih, Tuhan berkati. Saya sering bilang sama teman-teman, ketika teman-teman pada nanyain, Joseph kenapa nggak live, coba jawaban saya apa? Males saya, pertanyaannya itu aja. Males saya kalau saya live cuman dipolemikan tapi nggak pernah bawa pakai data, cuman congor doang, bikin saya pusing. Bener nggak saya bilang kayak gitu? Kalau saya tiap hari ngebahas agama mereka, saya nggak lihat kondisi situasi saya yang capek mental ngadepin mereka. Teman-teman yang dengerin aja sering capek kan? Ayo, kita boleh jujur. Teman-teman enak bisa sambil tiduran, bisa sambil makan, bisa sambil ngemil. Saya kalau nge-live, saya anti dengan itu. Saya fokus dengan teman-teman. Makanya ketika teman-teman minta saya mengingatkan saya untuk minum, mengingatkan saya untuk makan, saya nunggu sampai selesai live. Atau kalau misalkan ada Coach Charles atau teman-teman lain, saya serahkan sama mereka. Jadi saya nggak di depan teman-teman makan, minum, karena itu tidak sopan. Gitu. Ini bukan saya merasa sok paling benar, ini prinsip saya. Jadi ya jangan seperti itulah. Ngelihat dulu lah konteksnya apa. Oke, kita lanjut. Saya nggak bakalan bahas iman mereka kalau mereka tidak berpolemik dan sudah banyak buktinya. Jadi jangan, saya terima saran apapun itu, tapi kalau tidak sesuai dengan fakta dan realitas, saya berhak untuk kemudian menyanggah, karena itu nantinya takut jadi penggiringan opini. Saya merasa kalau saya benar, saya tidak akan mundur. Gitu aja, simpel teman-teman. Paham ya? Kita juga semua bahkan punya prinsip yang sama ya. Oke, kita lanjut ya. Semoga nggak ada lagi yang seperti ini. Terima kasih teman-teman semuanya. Terima kasih Bang Okhli. Terima kasih teman-teman semuanya. Waduh, paus ikan lele lewat tadi. Shalom Faren Davion, selamat malam. Halo, selamat malam Bang Salve. Salve. Ya, silakan bro. Dari Kristen ya, silakan. Iya, saya Katolik. Saya cuma mau menanyakan satu pertanyaan aja Bang. Ini tentang yang dimana larangan makan darah yang ada di perjanjian baru. Itu aja Bang. Terima kasih. Apa maksudnya yang mau kamu tanyakan, seperti apa secara spesifik maksudnya? Seperti kayak ada pantangan kah kita nggak boleh makan darah dalam kedagingan atau apa begitu. Itu aja sih Bang. Itu perjanjian baru yang kamu kutip itu di mana? Kalau nggak salah sih, saya dengarnya di Timotius ya Bang. Di Timotius? Iya. Timotius berapa? Kurang tahu sih saya Bang. Soalnya saya suka sering nonton yang ada di YouTube aja sih Bang. Karena ada larangan makan darah. Oke, sebenarnya itu di dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Oh ya, maaf Bang kalau saya salah. Ya. Nggak apa-apa. Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Kamu buka, ada Alkitab gak di kamu? Teman-teman yang sambil menonton, sambil menyimak, dimanapun kalau misalnya sempat coba sambil buka Alkitab supaya kita juga bisa membaca itu. Jadi nggak cuma saya, nggak cuma si Feren. Kamu ada Alkitab gak? Silakan dibuka dulu. Kebetulan saya nggak bawa Alkitab Bang, saya sambil kerja ini. Saya nonton live sambil kerja. Ya udah bentar, ya. Aku bacakan berarti ya, bentar. Aku buka ya. dulu. Kisah Para Rasul 15 ayat 20 ya. Bentar. Jadi yang kamu mau tanyakan sebenarnya boleh nggak sih kita makan darah, itu kan intinya ya? Iya, betul. Bentar ya, saya bacakan dulu. Sebentar, ini agak mohon maaf ya teman-teman. Ternyata memang selain karena TikTok lagi error, wifi saya juga error. Makanya mempengaruhi ini. Beneran, ternyata benar teman-teman sinyal saya. Saya pakai kuota pun di sini sinyalnya agak mandek, nggak tahu kenapa. Oke, bentar ya. Lagi saya buka dulu Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Jadi mengenai darah itu disebutkan di dalam Alkitab dalam Perjanjian Baru, betul, dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20. Di situ dikatakan mengenai, pokoknya berbicara mengenai hewan yang dicekik
kemudian dipersembahkan kepada berhala dan juga darah-darah. Mari kita tunggu dulu ya ini. Aduh, mohon maaf teman-teman. Karena kalau nggak saya lihat takut salah, ya mohon maaf ya. Ini saya buka di Yahoo juga lemot. Aduh gimana ini? Tapi live lancar sih, live lancar ya? Live lancar ya? Live lancar ya teman-teman ya? Lama banget. Oke. Ya, saya bacakan di sini. Di dalam Kisah Para Rasul 15 ini baru kebuka teman-teman, mohon maaf. Kisah Para Rasul 15 ayat 20 dikatakan apa? Tetapi kita harus menulis surat kepada mereka supaya mereka menjauhkan diri dari makanan yang telah dicemarkan berhala, dari percabulan, dari daging binatang yang mati dicekik, dan dari darah. Itu perjanjian baru dalam Kisah Para Rasul. Memang kalau kita melihat secara Alkitab, secara biblis, kita melihat di perjanjian baru, itu juga sempat dikutik. Dan memang ada di dalam perjanjian lama. Kalau teman-teman lihat itu di dalam Kejadian. Di kejadian berapa ya? Saya jadi lupa kan. Tadi udah ada di otak. Oh, Imamat 10. Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 12. Aduh maaf teman-teman. Imamat 17 ayat 10 sampai dengan 12. Jadi kesinambungan antara Alkitab berbicara mengenai khusus ya secara spesifik mengenai larangan memakan darah, teman-teman juga boleh baca dari perjanjian lama, dari kitab Imamat. Nah, kemudian ketika kita melihat di dalam perjanjian baru ini Kisah Para Rasul bab 15 ayat 20 tadi, ketika berbicara mengenai larangan memakan darah, kita juga harus bisa mengerti gitu, bahwa memang pada dasarnya kita dilarang menghindari. Nah, karena kamu Katolik, saya juga akan bawa dengan pendekatan bagaimana bapak-bapak gereja menafsirkan. Makanya kan enaknya begini. Jadi saya tahu kamu Katolik, jadi kita berbicara juga dari sudut pandang bagaimana gereja mengajarkan. Nah, kita lihat tradisi gereja di mana para bapak-bapak gereja itu menafsirkan larangan ini sesuai dengan konteks moral dan spiritual di dalam Kisah Para Rasul ini. Tidak hanya Kisah Para Rasul 15 ayat 20, teman-teman, juga di dalam ayat 28 dan ayat 29. Ya, itu sebenarnya masih berlaku bagi umat Kristen mula-mula. Ya, sekali lagi dalam Kisah Para Rasul 15 ayat 20, Kisah Para Rasul 15 ayat 28 sampai 29, di mana rasul-rasul memutuskan bahwa umat Kristen dari bangsa-bangsa non-Yahudi harus menjauhi, itu tadi saya bilang, menjauhi darah dan daging binatang yang mati dicekik sebagai bagian dari kesetiaan kepada Allah. Nah, bagaimana pandangan gereja? Kita lihat bagaimana Santo Irenaeus dan Santo Agustinus menegaskan bahwa darah memiliki makna sakral karena melambangkan kehidupan. Oleh karena itu, larangan memakan darah itu dipahami sebagai penghormatan kepada kehidupan yang diciptakan oleh Allah. Gitu. Nah, tetapi mereka juga menekankan bahwa larangan memakan darah ini, meminum darah kayaknya, memakan darah lah ya, karena darah ada yang diolah, setahu saya itu yang dari Bali itu apa namanya, lewar ya. Sempat beberapa kali lewat FYP TikTok. Oke, speak of which, jadi ngomongin itu. Jadi berbicara sekali lagi mengenai pandangan bapak-bapak gereja, mereka juga menunjukkan bahwa larangan perjanjian lama terkait darah bersifat ritual itu digantikan oleh adanya realitas baru, yaitu di dalam Kristus, khususnya dalam Ekaristi, di mana kita menyambut tubuh dan darah Kristus. Gitu. Ya. Dan ini sekali lagi, bahwa ketika berbicara larangan memakan darah, jangan kemudian kalian memikirkan berarti kita tidak boleh memakan darah apapun gitu, termasuk darah ketika di dalam Alkitab dikatakan Yesus memberikan tubuh dan darahnya kepada kita, tubuh dan darah Kristus yang menjadikan santapan bagi kita di dalam Yohanes 6 ya kan, barang siapa memakan tubuhku dan darahku ia akan mendapatkan hidup yang kekal. Nah, selain kita mendengar pandangan polemik dari orang-orang yang mengatakan itu ajaran kanibalisme, di mana mereka tidak memahami transubstansiasi, di mana mereka hanya memahami secara literal bahwa dia maksud daging dan darah adalah beneran gumpalan daging dan darah gitu ya. Kemudian kita juga bisa melihat sekali lagi karena dia orang Katolik ya, kamu bisa melihat dalam Konsili Trente itu dikatakan bahwa penerimaan tubuh dan darah Kristus dalam Ekaristi adalah sakramental, bukan konsumsi biologis. Nah, itu yang harus dipahami teman-teman. Dalam Konsili Trente loh ya. Gitu. Darah Kristus dalam bentuk anggur ini bukanlah darah secara harfiah. Gitu. Seperti dalam konteks perjanjian lama. Nah, kemudian sekali lagi bahwa berbicara mengenai larangan darah ini berbicara mengenai tadi jangan sampai jadi batu sandungan. Ketika saya tadi menjelaskan bahwa harus dijauhi, nah itu kamu better untuk menjauhi makanan darah itu. Ya, bro, paham gak intinya? Siap bang, makasih penjelasannya.
Oke. Tapi kan saya ini dari Bali Bang. Jadi kalau misalnya saya makan lawar Bali gitu boleh berarti ya? Kebetulan banget kan tadi gue nyebutin lawar ya. Kepikiran Iya. aja tadi bro. Kepikiran aja Iya. tadi. Lebih baik kamu menghindari, menjauhkan. Oke, Masih siap banyak Bang. makanan enak bro. Bukan saya Iya, iya. mengarang itu nggak enak ya. Maksudnya itu boleh kamu misalkan kamu yang pernah makan itu enak. Maksudnya oke. Tapi masih banyak Iya. karena kamu tahu itu dilarang ya sudah hindari aja. Itu Oke, siap Bang. daripada jadi batu sandungan. Gitu. Iya, iya Bang. Kalau misalkan kamu merasa itu tidak jadi batu sandungan ya balik lagi. Terserah. Gitu. Karena soalnya gini, teman-teman, soalnya gini, ingat. Ini saya sampai lupa. Rasul Paulus mengatakan apa? Kerajaan Allah bukanlah soal makanan dan minuman. Betul nggak? Nah, itu. Jadi semuanya itu berbicara mengenai hikmat. Sekali lagi. Selagi itu tidak menjadi batu sandungan, tadi makanya baca konteksnya apa? Dipersembahkan untuk ilah-ilah lain, berhala-berhala. Oke, silahkan. Tapi sejauh itu kamu kemudian ragu-ragu, better jangan gitu. Better jangan. Ngerti nggak maksud saya? Kita semua Iya, iya. di sini paham lah. Kita semua di sini paham lah. Gitu kan? Iya, iya Bang. Ya. Kalau kamu berhikmat, kamu tahu, oh itu nggak apa-apa kok. Oh ya udah, silakan. Karena kita tahu teman-teman, jangan meribetkan. Karena kita tahu kisah para rasul juga di situ dicatat tentang bagaimana peristiwa Rasul Petrus mengalami penglihatan. Bagaimana Allah ya mengatakan kepada Rasul Petrus apa? Sebab apa yang dinyatakan halal oleh Allah tidak boleh engkau nyatakan haram. Sampai 3 kali penglihatan itu. Makanya Rasul Paulus mengatakan apa? Mengucap syukur dalam segala hal, sesuatu apapun yang kamu lakukan, apapun yang kamu kerjakan. Rasul Paulus juga menuliskan demikian. Maka ya sudah sebaiknya ketika kamu mendapatkan makanan, rezekimu itu adalah makananmu, misalkan ada lawar itu ya, kamu ucap syukur kepada Tuhan. Jangan lupa untuk mengucapkan berkat dan doa atas apapun makanan yang kamu santap, supaya apa yang dituliskan oleh para rasul, bahwa segala sesuatu harus dikembalikan demi kemuliaan Tuhan dan dikerjakan dan juga mengucap syukur kepada Tuhan. Jadi tidak sampai jadi batu sandungan. Begitu. Silakan. Ya kan benar kan? Soalnya memang ada tertulis, teman-teman kalau nggak percaya baca itu. Dalam dalam surat Rasul Paulus dikatakan sebab kerajaan Allah bukan soal makanan dan minuman. Nah, tapi jangan merasa tidak ada aturan. Tadi makanya tegas, jangan jadi batu sandungan karena Rasul Paulus pun menuliskan surat dengan mengatakan jangan jadi batu sandungan terhadap apapun yang kamu makan dan kamu santap terhadap pandangan saudaramu, kata Rasul Paulus. Ya, begitu. Oke, Bro Karen? Ya, udah itu aja Bang. Terima kasih Bang. Selamat malam. Oke. Ya, salve. Tuhan memberkati. Salve. Ya. Gitu. Jadi ya itu simpelnya, bukan maksudnya menyimpelkan. Aduh, saya kadang suka bilang simpel-simpel, nanti teman-teman ribet nih jadi Joseph. Apa-apa dikomentarin nih, gue harus hati-hati deh kalau ngomong nih. Nanti gue bilang simpel, nanti ada yang protes tuh. Tadi kan kamu menyimpelkan pengajaran, padahal kekristenan itu tidak simpel lah. Jadi punya trust issue gue. Jadi saya punya trust issue jadinya mikir-mikir kalau ngomong. Ya emang ngomong harus mikir-mikir, cuman ya karena kayak gitu jadinya. Oke lah, kita lanjut ya. Aduh Khalid lagi, nggak dulu Lid, nggak dulu ya. Maaf ya Lid. Saya naikkan dulu teman-teman yang lain ya, karena kamu tadi intensinya sudah buruk, imbasnya jadi saya yang nanti dibilang bahas-bahas imanmu. Salve Om Don. Salve Jo. Salve teman-teman semuanya, shalom. Kata Allah ngambil dari mana? Iya. Kadang-kadang kalau kita kayak orang kepo atau tidak mau pansos biasa kayak gitu. Udahlah. Ya biarin aja lah, kita percaya kasih karunia Tuhan bekerja pada setiap siapapun mereka ya. Ya kalau intensi mereka baik ya semoga Tuhan menyadarkan saya dan semoga Tuhan bisa memulihkan apa yang terjadi. Ya silakan shalom, selamat malam Kak Rofilah Wijaya. Selamat malam Kak, apa kabar? Selamat baik Kak. Gimana Kak kabarnya Kak Joseph? Puji Tuhan, haleluya, Tuhan selalu baik memberikan kesehatan dan berkatnya melimpah. Silakan. Kak Joseph kan kemarin aku ke gereja terus Puji Tuhan. Disiring sama pendetanya gini, kalau kamu ingin masuk ke Kristen, dengerin lagu Kristen lah. Terus saya kan kemarin itu
di YouTube lagunya Pribadi Yang Mengenal Hatiku itu loh, kayak menyentuh gitu. Nah, Kak menyentuh. Joseph, Kak Joseph tahu kan lagu Pribadi Yang Mengenal Hatiku itu? Tahu. Ya itu loh saya. Ya. Sayang haus, rindu aliran sungaimu, hatiku tak tahan menunggumu, bagai padang gersang menanti datangnya hujan, begitupun jiwa Tuhan, hanya Engkau. Gitu kan? Iya Kak. Sorry ya, suaranya nggak enak. Saya lagi ini, memang nggak enak suaranya. Nggak, bukan pick me, emang saya sadar kalau saya tahu diri. Silahkan Rofila, Kak Rofila, apalagi. Sorry jadinya. Takut salah, soalnya kayak tuh kadang ketuker-tuker. Saya hanya tahu refnya aja. Silakan. Ya kan ya disuruh dengerin lagu itu. Engko nanti kalau misalnya Rofila ini kalau udah dipanggil sama Tuhan disuruh beri kesaksian gitu loh katanya. Betul. Memang siapapun orang Kristen harus memberikan kesaksian tentang juru selamat yang sejati, yaitu Tuhan Yesus. Karena pemberitaan tentang kesaksian itu bukan hanya jiwa-jiwa yang baru, tetapi wajib bagi siapapun. Mau jiwa yang baru lahir baru, mau kalian yang sudah Kristen dari lahir, kalian harus memberitakan kesaksian itu. Karena 1 Petrus 3:15, tetapi kuduskanlah Kristus di hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah memberikan pertanggungjawaban kepada tiap-tiap yang meminta pertanggungjawaban. Jadi semuanya diwajibkan, bukan hanya yang lahir baru seperti Kak Rofila, seperti saya, atau jutaan atau miliaran orang yang baru menerima Kristus detik ini, hari ini, atau bulan lalu atau tahun lalu, tetapi semua orang Kristen yang percaya kepada Kristus harus memberitakan kesaksian itu kepada siapapun, ya, yang secara khusus bahkan meminta pemberitaan kesaksian itu, ya, begitu. Iya Kak. Gimana? Ya, doain ya Kak. Doain ya Kak. Semoga diberi lancar gitu loh Kak. Amin. Kita selalu mendoakan apapun permasalahan, hambatan ketika kakak menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat diselesaikan. Semua rintangan, semua hambatan, apapun itu Tuhan selesaikan, Tuhan juga pulihkan, dan Tuhan berikan jalan keluar. Dan kakak diberikan penghiburan oleh karena Roh Kudus, karena kita tahu konsekuensi dan risiko mengikuti Kristus memang jalannya tidak selalu mudah. Ya, itu sebab Tuhan Yesus telah memberikan jaminan kepada barang siapa yang bertahan sampai dengan kesudahan, ia akan mendapatkan mahkota kehidupan. Amin ya. Amin Kak. Iya. Kita doakan. Mau didoakan lagi Kak Rofila? Mau didoakan lagi? Gak apa-apa Kak. Oh ya. Boleh, atau gimana maksudnya? Nggak apa-apa tuh apa-apa? Saya jadi gak apa-apa, maksudnya minta doanya Kak. Oh ya udah, nggak apa-apa dong. Masa minta doa? Ini kita doakan. Yuk, saya mute dulu Kak Rofila ya. Kak Rofila juga saya minta juga ikut berbagian dengan saya dan teman-teman di sini yang fokus untuk berdoa. Oke? Oke Kak. Oke, mari kita satukan hati, satukan pikiran. Kita doakan terkhusus untuk Kak Rofila dan juga teman-teman di luar sana selain dari Kak Rofila yang mungkin mempunyai jalan cerita yang sama, yang mereka tadinya mungkin ada yang membenci Kristus, yang tidak bahkan mengenal Kristus sama sekali. Tetapi karena kasih karunia Kristus, semua hambatan itu dipecahkan, semua tembok yang telah dibangun diruntuhkan, karena tidak ada yang dapat mampu menahan kasih karunia itu. Mari kita satukan hati, kita berdoa untuk Kak Rofila dan jiwa-jiwa di luar sana yang sedang dalam menuju persatuan dengan Kristus dan gerejanya. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, Bapa sumber kebijaksanaan ilahi, Engkau telah mengkaruniakan jalan keselamatan yang sejati melalui Yesus Kristus, Putramu,
yang telah menyatakan dirinya dan telah melalui kasih yang telah Engkau anugerahkan kepada dunia ini, Ia telah berani menderita, dan dengan sengsara di kayu salib, Ia telah menjadi jalan, bahwa maut telah dikalahkan, dan maut itu telah dikalahkan juga dengan jalan kasih yang telah Ia berikan kepada kita. Ya Bapa, dengan semangat kebangkitan yang juga telah dibuktikannya dari antara orang mati itu, kami percaya, kami beritakan bahwa banyak jiwa-jiwa di luar sana seperti Kak Rovila, yang mereka mulai sadar dan mereka mulai merespon dan menjawab panggilan keselamatan itu yang telah Putramu berikan kepada setiap orang. Dan melalui Putramu itu semua orang diselamatkan. Dan memang betul seperti apa yang dikatakan Putramu Tuhan kami Yesus Kristus yang telah menyatakan, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui Aku. Melalui Putramu itulah kami percaya keselamatan yang sejati. Maka ya Bapa, berdasarkan iman, berdasarkan apa yang disampaikan oleh Putramu, kami berdoa bahwa kami percaya Kak Rovila dan jiwa-jiwa di luar sana diselamatkan dan juga telah dikehendaki untuk memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Maka ya Bapa, kiranya Engkau urapi mereka dengan Roh Kudus-Mu, agar apapun yang mereka lalui selama mereka dalam perjalanan iman untuk menerima keselamatan yang sejati dan seutuhnya di dalam Tuhan dan Juru Selamat kami, Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, dan di dalam persekutuan gerejanya, Engkau selalu sertai mereka. Engkau utus Roh Kudus-Mu agar mereka selalu berkobar-kobar, mereka terhibur, mereka bersuka cita oleh karena keselamatan sejati. Ya Bapa, doa ini kami serahkan ke dalam tangan-Mu dengan perantaraan Putramu yang terkasih Tuhan kami Yesus Kristus, yang bersatu dalam Dikau dalam persekutuan Roh Kudus, Allah yang berkuasa kini dan sepanjang segala masa. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Luar biasa ya, banyak banyak Paulus yang baru, banyak Saulus baru, kemudian banyak dari bahkan hampir jadi Yudas Iskariot, tapi kemudian mereka bertobat. Banyak ya. Jadi cerminan-cerminan atau refleksi dari kisah-kisah para rasul dan murid-murid Tuhan Yesus ini semakin nyata bahwa memang ketika Tuhan Yesus memanggil mereka ini untuk zaman sekarang, ini sangat relevan. Bahwa jiwa-jiwa seperti Kak Rovila, mungkin juga saya, termasuk teman-teman yang lainnya yang mungkin di luar sana yang sudah mulai percaya kepada Kristus, yang tadinya berangkat dari ketidaktahuan sama sekali atau bahkan tahu tapi lebih memilih untuk membenci Kristus. Tapi kemudian mereka merasa tersentuh, kita merasa bahwa akhirnya gitu kan, nubuatan-nubuatan itu terjadi. Tapi sekali lagi, ini bukanlah menjadi kesombongan rohani, ini bukanlah kemudian menjadi salah satu pembicaraan yang seolah-olah satu jiwa diselamatkan ini berkat karena pribadi orang terlepas dari siapapun. Itu enggak, ini semua demi kemuliaan Tuhan. Dan kita tidak seperti orang-orang yang tidak pernah mengenal Kristus dan ajarannya bahwa ketika ada satu orang yang bertobat, seolah-olah menjadi kesombongan rohani. Karena sekali lagi kekristenan tidak berbicara mengenai kuantitas atau quantity, tapi berbicara mengenai kualitas. Yang dimana sekalipun ya, ketika Tuhan Yesus berbicara di dalam Injil, di mana 2-3 orang berkumpul demi namaku, Tuhan Yesus hanya mengendaki hanya jumlah yang dalam hitungan jari 2-3 orang. Artinya, yang ditekankan adalah kualitas. Sekalipun hanya 2, bahkan hanya 3. Tidak lebih daripada itu, Yesus ingin menekankan kualitas itu. Maka Tuhan Yesus memberikan kepastian. Dia hadir di tengah-tengah orang yang sedikit itu. Makanya sekali lagi, kuantitas tidak pernah menjadi tolak ukur dalam iman kekristenan yang sejati. Kita nggak nyari-nyari member ya. Gitu. Itu Kak Rovila. Salve Bro Jackson, shalom. Selamat bergabung bro. Shalom teman-teman semua. Shalom. Iya betul, kita bukan butuh gedung gereja nih, udah banyak yang murtad nih. Sempit gereja. Kasihan teman-teman yang di pedalaman ya, kita doakan semoga gereja-gereja yang mengalami keterbatasan kapasitas bisa diberikan izin secara lebih mudah oleh pemerintah setempat dan juga secara finansial mendukung sehingga kapasitas gereja semakin bertambah dan makin banyak orang yang dapat hadir dalam satu tempat dan satu waktu. Gitu. Jadi nggak kebagi-bagi gitu. Kasihan pendeta, kasihan romonya.
Kalau parokinya hanya satu romo gitu kan, kasihan. 2 romo kayaknya nggak mungkin deh, 1 romo kayaknya nggak. Nggak kasihan juga sih, tapi maksudnya ya itu memang tugas ya, pelayanan. Tapi kalau kita manusiawi, kita butuhnya gedung gereja bukan member ya. Kita butuh gedung gereja yang banyak. Oke. Gitu Kak Rovila, ada lagi yang mau disampaikan? Silakan. Ya silakan. Kak Joseph itu orang mana sih kalau boleh tanya? Oh, saya dari Jakarta, Kak. Saya Jakarta, tinggal di Jakarta juga. Kenapa gitu? Gak apa-apa. Sekalipun kita jauh secara jarak, tetapi secara iman kalau nanti dalam satu baptisan, satu Tuhan dan satu iman dalam Efesus, kita satu di dalam Kristus. Kenapa? Sorry. Kenapa? Saya kan dari Blitar. Kayaknya kan Kak Joseph ini belum bisa bahasa Jawa ya. Oh, itu ada Rom itu. Dia orang Jawa Timur juga. Medok lagi dia. Salam Rom, salve. Dia medok. Gak apa ngomong. Kak, Bu. Iya. Ausah ngono, cek. Nah, janganlah bercanda teman-teman. Ayo serius. Silakan Kak Rovila dilanjutkan. Nggak apa-apa. Kalau agak sulit nggak apa-apa. Nanti Rom akan translate untuk kita semua. Atau teman-teman di bawah juga pasti ada yang mengerti lah bahasa. Kalau terlalu halus nggak bisa aku. Kalau bahasa halus nggak bisa. Ya udah nggak apa-apa, ngomong aja. Gini ya Kak, kan dulu pernah masuk ke roomnya siapa tuh? Ustadz Yusuf. Ya, tahu kan Ustadz Yusuf yang kakak dulu diperdebatkan itu loh sama Kak Joseph itu loh. Kenapa? Gak apa-apa kan, masuk room itu cuma sebentar tapi nggak lama-lama kan, soalnya dia kan jarang lah ya kayak Pak Ustadz itu. Oke. Terus apa tuh? Ya kan saya cuma curhat, cuma tanya apa itu artinya tawasul yang kemarin kakak sampaikan itu. Ustadz kan jawabnya bener gitu. Terus Ustadz jawabnya apa? Ya seperti jawaban saya kemarin itu. Oke. Oh itu. Yang kemarin kakak sampaikan itu ya. Itu dari Ustadz Yusuf ternyata jawabannya. Iya. Tahu gitu saya kemarin taunya itu kakak yang ngomong. Saya nggak enak karena kakak itu suaranya halus sekali, makanya saya nggak berani bantah. Ya udahlah gitu kan. Kak Rovila juga udah bilang nggak mau debat, ya udahlah saya terima aja. Kalau itu tahu dari si YouTube, itu debatable itu, argumentasinya lemah, itu dalilnya dari mana seperti. Tapi nggak apa-apa. Oke lanjut. Silakan apa? Lanjut lagi. Kan Ustadz Yusuf saya tanyain tawasul artinya apa gitu. Terus dijawab seperti apa jawabannya yang saya jawab itu Pak Yusuf itu loh, kan sama jawabannya yang kemarin kakak itu loh Beren. Terus terus Ustadznya jawab gini, kenapa kok tanya tawasul? Oh jadi dia mempermasalahkan gitu. Iya, kan udah aku ditanyain kamu Kristen apa Islam, kok nggak pakai kerudung? Saya kan ditanyain gitu. Kok nanyain saya pakai kerudung enggaknya, kan itu hak saya gitu loh. Itu kan urusan saya gitu loh. Saya kan Muslim tapi kan nggak harus menganjurkan pakai kerudung enggaknya, kan itu kan hak saya gitu loh kan. Gitu. Terus Yes, nggak tak perpanjang lagi, aku nggak mau bahas agama gitu kan. Saya kan nggak mau gimana ya Pak. Saya tuh orangnya nggak mau jelek-jelekin gitu loh kan. Saya orangnya itu netral. Semua agama itu kan mengajarkan baik gitu loh Kak. Iya. Jadi gini Kak Rovila, sorry ya. Iya. Gini, saya kan sering bilang ya, bener kan tuh kan, kebuktikan omongan saya. Coba mereka suruh buka room, fokus sama mereka, tanya jawab sendiri dari umat mereka.
Mereka sendiri nggak bakalan langsung jawab, sama dengan prinsip saya kan. Akan mempertanyakan dari iman apa, tapi bedanya saya nggak bakalan nyemprot. Ngapain kamu nanya kayak gitu? Kayak gitu. Kayak tadi dengan yang si Feren itu kan nanya tentang darah. Saya nggak nyemprot, sekalipun dia Kristen, ini kan saya jawab. Saya jawab dengan dalil. Saya hanya tanya dari mana supaya kita bisa mengerti. Oh, kamu sama Katolik, oh jadi enak. Sama Katolik nyambung nih, ya kan? Oh, nyambung ya kan? Nyambung. Kristen ya kan, nyambung ya, berbicara mengenai makanan ya kan, makanan darah, mengenai halal dan haram, itulah yang mungkin akan konsepnya itu akan terbaur-baur ketika kamu sudah mendengarkan penjelasan dari iman sebelah kan gitu. Nah, itu yang sering saya bilang kan di live, itu terbukti nih dari Kak Rofila sendiri memberikan kesaksian. Nah, ditanya, ngapain kamu nanya tawassul? Padahal itu gini loh, saya kalau jadi saya meminta teman-teman 1000 orang di sini, mari kita berpikir. Ketika ada orang-orang seperti Rofila yang sekarang di roomnya Joseph nih, roomnya Joseph memberikan kesaksian dia mulai menerima Kristus. Perhatikan ya, dia mulai menerima Kristus, mulai perlahan-lahan pergi ke gereja. Saya kalau jadi Islam, saya menyesal dengan tindakan saya yang malah nyemprot Rofila. Ya enggak? Saya udah sering bilang, bukan kami yang hanya menjadi apa itu yang sering difitnah, mengkristenkan kalian sendiri. Akhirnya orang-orang seperti ini yang lari ke kami, bener nggak? Bener Kak Rofila? Saya nggak pernah kenal Kak Rofila sebelumnya, saya baru kenal ini. Om Don yang moderator saya dari lama, baru kenal akunnya Kak Rofila, bener nggak? Baru sekarang. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman Kristen, kita jangan ngikutin cara mereka. Dan teman-teman jangan salah paham, saya selalu bilang, beda. Saya tadi udah panjang saya kasih klarifikasi kan. Saya bukannya mempermasalahkan iman orang, saya hanya bertanya supaya saya tahu latar belakang, satu. Yang kedua, saya juga sama seperti Kak Rofila, saya tidak suka berpolemik. Kenapa? Karena saya tahu, sadar betul, saya melihat situasi, saya bisa membaca pikiran orang yang ketika sudah naik hanya mengandalkan congor. Makanya saya malas berpolemik, gak lama saya turunkan. Itu prinsipnya. Ketiga, Kak Rofila saya koreksi dikit ya. Izin ya, teman-teman juga tadi kan mendengarkan. Semua agama mengajarkan kebaikan, betul. Tetapi kebenaran sejati hanya dibawakan oleh Kristus. Saya selalu bilang, kebaikan itu memang diajarkan. Bahkan oleh orang-orang tidak beragama, Kak Rofila. Betul nggak? Orang-orang yang tidak mengenal agama, orang-orang yang tidak mengenal Tuhan sekalipun, bahkan membenci Tuhan sekalipun, akan mengajarkan kebaikan kepada teman-teman. Kita lihat bagaimana berbicara mengenai kontra dari Tuhan itu sendiri adalah iblis. Kita lihat bagaimana cara kerja iblis menipu manusia adalah dengan tidak menunjukkan taringnya. Dalam tanda kutip taring itu, kalau teman-teman sering nonton kartun, kan ada tuh iblis digambarkan dengan merah, ada ini trisula, ada taringnya. Nah, iblis nggak bakalan seperti itu. Iblis akan menipu kamu seperti bagaimana Tuhan Yesus mengatakan, sedari mula iblis adalah bapa segala dusta. Iblis pun bisa mengajarkan kebaikan-kebaikan yang dapat mengecoh kamu. Makanya Alkitab selalu berbicara terus terang mengenai segala sesuatu harus diuji. Rasul Paulus pun mengatakan iblis itu bisa menyamar sebagai malaikat terang. Ya, jadi sebenarnya Kak Rofila nggak ada yang salah. Teman-teman, kita nggak menghakimi Kak Rofila mengatakan semua agama mengajarkan kebaikan. Nggak apa-apa, betul, kita harus akui. Ya. Artinya eksistensi agama secara sejati memang mengajarkan kebaikan, tetapi kebenaran sejati, makanya bedakan kebaikan dengan kebenaran. Kenapa saya bisa bedakan kebaikan dengan kebenaran tadi? Argumentasi saya dengan dalil bahwa di Alkitab dikatakan iblis pun bisa menyamar sebagai malaikat terang. Satu, kemudian juga Tuhan Yesus mengajarkan iblis adalah bapa segala dusta. Dua, kemudian secara logika iblis tidak akan menunjukkan watak aslinya ketika mengajak manusia untuk mengikutinya. Betul nggak? Saya sering pakai analogi penculik. Penculik. Anak itu kan makanya sering harus diawasi, dikasih didikan sama orang tua. Jangan gampang percaya, ya kan? Jangan mau kalau dikasih permen, jangan mau dikasih makanan, jangan mau dikasih ini itu. Itu cara kerja iblis. Iblis itu menyuap kamu dengan permen. Nih ada permen, mau nggak? Ya, kalau kita sebagai anak kecil yang polos kan pasti mau, gitu. Paham nggak maksud saya? Nah, jadi sekali lagi apa yang disampaikan Kak Rofila tidak sepenuhnya salah. Hanya beberapa yang perlu kita luruskan bahwa memang kebaikan tidak selamanya mengajarkan menuju kebenaran. Oke, kebenaran hanya di dalam Kristus karena hanya Kristus yang mengajarkan di dalam Yohanes 14 ayat 6, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya, tidak seorang pun sampai kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Kebenaran itu yang dikatakan Tuhan Yesus dalam Injil Yohanes bab 8 ayat 32.
Veritas liberabit vos, kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Di situ tidak dikatakan kebaikan, kebenaran. Karena kebenaran sejati sudah pasti mengajarkan kebaikan. Sekali lagi, kalau hanya mengandalkan kebaikan, belum tentu, belum pasti mengajarkan kebenaran. Oke? Gitu. Ya, Kak Rofila, semoga dipahami. Itu yang saya suka, salah satu ayat yang saya suka. Veritas liberabit vos. Kebenaran itu akan memerdekakan kamu, kata Tuhan Yesus. Gitu. Silakan Kak Rovita kan tuh. Kenapa saya Ropita? Ropita itu roti pisang apa Om Don? Ropita mah nama tempat ya, nama tempat kita nongkrong. Ropita. Ya. Jadi lapar saya. Roti pisang itu loh teman-teman, roti bakar pisang, taknya tuh lupa saya. Nah itulah. Nah ya, Sinar Garut kalau teman-teman yang tahu Jakarta, daerah Jakarta itu. Daerah Kelapa Gading. Kapan-kapan kita nongkrong bareng teman-teman, ngopi bareng situ, enak situ. Ya silakan. Endorse jadinya. Silakan Kak Rovila. Kak, saya kan mau tanya gini. Oh, tahu. Tapi Kakak jangan tersinggung lah ya. Kan gini, kalau di ajaran agama Islam itu benar nggak kalau Nabi Muhammad itu pernah ke gereja? Saya cuma tanya ya Bang, jangan tersinggung loh Kak. Lombok ya, Kak Rovila sama dong. Kayak kemarin-kemarin aku sering bilang di liveku, jangan nanya sama aku kalau tentang Islam, sekalipun aku mantan Islam, aku tidak akan mau menjawab selagi masih ada Islam di muka bumi. Karena pertama, kenapa teman-teman? Bukan saya nggak bisa jawab, bukan saya tidak tahu jawabannya. Tetapi pertama, teman-teman kan yang minta supaya saya jangan bahas toh. Nah, satu. Kedua, selama masih ada Islam di muka bumi, teman-teman, keenakan mereka dong. Kita jawab juga tuduhan-tuduhan mereka, kita juga yang jawab. Punya iman mereka, ya mereka lah yang punya iman, kan gitu. Nah, jadi gitu Kak Rovila, mohon maaf, bukannya saya marahin, enggak, maksudnya itu. Selama masih ada teman-teman Islam di muka bumi, gak usah di muka bumi, di TikTok masih ada tuh 1-2 komentar di bawah, nanya sama mereka, mau nggak mereka naik? Teman-teman Islam mau nggak naik? Jelasin. Sama Kak Rovila dan kita semua bahwa tadi pertanyaan Kak Rovila, biar enak. Nah, coba kita naikkan Khalid bin Walid walaupun kita tahu tadi orangnya seperti ini. Hah? Kenapa tadi? Mohon maaf. Bentar. Apa tadi keterangannya? Kok nggak bisa naikin lagi? Maximum number of guests reach. Om Don atau moderator, teman-teman moderator Bang, bisa nggak naikin tamu? Aku nggak bisa loh. Keterangannya katanya jumlah maksimal tamu sudah tercapai. Coba deh. TikToknya error ya? Sama nggak bisa naikin. Wah, nggak bisa naikkan guys, nggak bisa naikkan orang lagi. Aku turun coba deh, aku turunkan. Coba turun nanti naik lagi, Bro Rom, jangan ninggalin kita di sini, nggak solid loh. Bentar ya teman-teman, bentar Kak Rovila, bentar aja. Ini kenapa ya TikTok ini akhir-akhir ini error nih? Tuh ada keterangannya, teman-teman lihat gak? Tuh. Coba kamu coba kamu keluar dulu dari TikTok. Maksimum number. Keluar TikTok dari aplikasi, biasanya begitu. Nanti masuk lagi. Oh, ini hati-hati ya sama orang ini ya, tolong dikontrol dulu. Oke, saya sudah kembali. Semoga bisa. Coba kita naikkan teman-teman yang di bawah. Rom. Tuh, nggak bisa bro. Kenapa teman-teman ya? Hanya segini tamunya, padahal kita bisa menaikkan sampai 8. Maksudnya sampai 8 orang termasuk saya gitu. Nih, sesuai dengan ini. Nggak bisa. Coba turun. Bukan kebanyakan undangan. Undangan maksimum itu 100, nggak ngaruh teman-teman. Ya udahlah. Nggak apa-apa lah. Janganlah, kasihan lah. Kasihan udah tetap layar. Gue udah capek ngerungkat mulu Udahlah biarin aja. Nggak usah naik-naik juga, nggak usah rame-rame juga. Udah ada cukup lah seginilah. Maksudnya kan tamu gitu kan. Silakan Kak Rovila. Ada lagi yang mau ditanyakan? Semua bisa mengerti ya situasinya. Silakan Kak Rovila. Kalau ditanya Nabi saya yang dulu atau Nabi Kak Rovila yang dulu atau Nabi mereka Saracen pernah ke gereja atau enggak, tanya sama mereka deh. Mereka bisa jawab nggak kira? Kan gini, cuma sekilas kan kalau saya lihat di YouTube itu perjalanan
Nabi Muhammad. Kan saya cuma mendengarkan. Dulu itu kayaknya Nabi Muhammad pernah ke gereja sama Abu Bakar. Kalau nggak salah itu loh. Apa benar? Maksudnya kalau Kak Joseph itu kalau tahu. Kalau saya tuh pernah memang betul nggak usah di zaman YouTube, di zaman saya dulu ngaji diceritakan sama guru ngaji saya. Ini agak bingung soalnya yang harusnya punya beban untuk menjelaskan itu dari teman-teman Islam karena ini nabi mereka satu. Kalaupun ini dibilang salah, mereka juga yang berhak untuk meluruskan kan gitu. Mau ini benar atau mau ini salah, sebenarnya mereka yang punya hak, ngerti nggak teman-teman yang ada di sini? Nah, kalaupun benar silahkan diceritakan lebih lengkap. Misalkan, oh iya betul itu profilah Joseph dan teman-teman bahwa memang nabi kami memang pernah ke gereja, tapi begini-begini. Nah, contoh itu skenario jawaban kalau memang membenarkan. Nah, kalau misalkan menyalahkan, misalkan, oh itu enggak kok, enggak ada cerita seperti itu. Justru itu adalah termasuk apa gitu, misalkan itu cerita yang, misalkan hadis yang doif, misalnya kayak gitu. Nah itu, soalnya memang harus dari mereka yang menjelaskan sekali lagi. Oh gitu. Terus kan satu lagi ada yang tahu Yudas Iskariot itu tahu ya Kak? Tahu ya, salah satu murid Tuhan Yesus yang berkhianat kemudian mundur. Itu dulu kalau SD saya kelas 6 SD itu ada teman saya itu gini, keceplosan gini ya. Yudas itu aslinya Tuhan Yesus, apa benar gitu? Teman saya itu yang ngomong kan dulu kan masih kecil ya gitulah. ya gitulah. Ya itu orang Islam tapi kok gitu ngono loh. Katanya Yudas itu Yesus. Itu yang ngomong di bawah teman-teman Jawa langsung, teman-teman yang bisa berbahasa Jawa langsung pada ngomong ngawur kui. Ya. Saya udah bisa ngebayangin ekspresinya. Ngomong ngawurnya pasti ngawur kui gitu kan. Soalnya saya juga punya bude juga ada orang Jawa, tapi memang tidak bisa fasih bahasa Jawa. Jadi gini, berbicara mengenai Yudas, memang narasi yang sering digunakan oleh teman-teman dari Saracen atau yang berpolemik itu mengatakan yang kalian sembah, yang disalib itu Yudas. Karena memang ada narasi di iman mereka seperti yang Kak Rofila tahu di dalam kitab kamu yang dulu. Saya nggak berani sebut ya, malas juga sih menyebutkan, nggak penting sebenarnya, ini juga nggak penting, tapi nggak apa-apa. Untuk menjadi pembelajaran, ini sebenarnya penjelasan ulang ya, karena sudah berkali-kali dijelaskan bahwa ketika dikatakan diserupakan, itu bentuk bagaimana Tuhan tidak mampu menyediakan skenario yang sebenar-benarnya. Sehingga harus ada aktor pengganti, itu aneh. Ini konsekuensi logis loh ya. Mari kita berbicara mengenai hal-hal yang berbau logika. Karena teman-teman yang berpolemik seringkali mengedepankan logika. Mari kita berlogika. Bagaimana Tuhan yang dikatakan sebagai sebaik-baiknya apa? Sebaik-baiknya perencana sesuatu. Kenapa ternyata rencana yang terjadi justru berbicara Tuhan butuh yang namanya backup plan. Sehingga dia butuh yang namanya aktor pengganti. Dari situ saja sudah aneh. Ya, dan kemudian berbicara mengenai penyerupaan tadi, menyerupai tadi. Ini adalah hal yang aneh. Kenapa? Memang teman-teman, kalau teman-teman sering menonton pembelaan dan pertanggungjawaban iman, sudah banyak teman-teman apologet Kristen baik yang dalam negeri maupun luar negeri itu akan membongkar kitab mereka yang katanya justru melemparkan tuduhan kepada kita dan orang-orang Yahudi, walaupun bukan kita sih, karena di situ tertulisnya orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih tentang siapa yang diserupakan itu sampai hari kiamat, dikatakan demikian. Tapi teman-teman, kita nggak ada yang berselisih kan tentang siapa yang disalibkan, betul nggak? Saya tanya sama orang-orang Protestan, orang-orang Katolik, sama orang-orang Ortodoks, pertanyaan saya, pernah nggak kamu bingung siapa yang disalibkan? Nggak pernah. Tapi di dalam narasi yang diimani oleh mereka itu dilempar tuduhan kepada kita yang katanya dikatakan Nasrani. Makanya itu juga sekaligus menjawab sebenarnya kita bukan Nasrani. Kenapa? Kita nggak pernah seumur-umur bingung siapa yang disalibkan ya, Yesus apa Yudas, nggak pernah. Kita di iman mereka itu dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih mengenai hal tersebut sampai hari kiamat. Coba ya kan, udah bikin skenario sesuatu hal yang sangat-sangat aneh, ditambah playing victim, ngerti nggak? Gaslighting, kalau kata orang-orang sekarang itu, anak gaul zaman sekarang itu gaslighting, tau nggak? Melampiaskan kesalahan kepada, ya blaming lah, ya.
blaming sana blaming sini. Padahal faktanya secara sejarah, kita berbicara sejarah misalkan dari abad pertama, apa ada murid-murid Yesus yang meragukan tentang penyaliban? Nggak ada. Rasul Petrus memberitakan tentang penyaliban kok. Ya kan? Rasul Yohanes memberitakan tentang penyaliban. Ya kan? Para rasul dan murid langsung Tuhan Yesus itu tidak ada yang bingung Kak tentang siapa yang disalibkan itu. Jadi tuduhan-tuduhan seperti itu yang selama ini kami dapatkan, ternyata itu tidak pernah bisa dikenakan kepada kita karena kita bukanlah orang-orang yang dimaksud. Makanya dengan fakta yang seperti itu, konsekuensi logisnya kami bukanlah sosok Nasrani dalam tanda kutip. Maka mulai detik ini teman-teman saya harap jangan ada yang berbangga, jangan ada yang merasa dirinya disebut sebagai Nasrani. Kamu kalau dibilang, oh iya kalau dalam Nasrani ini ya gitu. Kalau misalnya ketemu sama teman, berani katakan saya bukan Nasrani. Siapa itu Nasrani? Jangan kerasa nggak enak, ya. Ngerasa nggak enak di kehidupan sosial silahkan wajar. Tapi kalau masalah iman jangan nanggung-nanggung teman-teman. Iman itu nggak boleh ragu-ragu, nggak boleh suam-suam kuku. Kamu Kristen, ya harus berani. Oh siapa itu Nasrani? Apa itu Nasrani? Aku nggak kenal, aku Kristen Kak, gitu. Oh tapi di imanku Nasrani, itu iman kakak. Karena apa? Tadi saya sudah kasih contoh simpel dari satu aja. Buktinya ketika di iman mereka dikatakan orang-orang Yahudi dan Nasrani berselisih paham mengenai tentang siapa yang diserupakan, pertanyaan saya sesuai dengan fakta sejarah dari abad pertama sampai abad 21. Ada nggak orang Kristen yang bingung? Itu mah orang-orang yang mengatasnamakan Kristen aja. No, saksi Yehova kali. Ya nggak? Baru muncul kapan saksi Yehova? Mormon, Latter Day Saints, ya kan? Yang mereka adalah gereja orang Yesus Kristus dari orang-orang suci zaman akhir. Ya, Latter Day Saints itu LDS atau Mormon. Itu dari kapan? Mereka bukan Kristen juga kok. Saksi Yehova juga bukan Kristen kok. Kalau misalkan ada temanmu yang bawa itu ada kok saksi Yehova meragukan Yesus disalibkan, katanya Yesus digantung di pohon tegak lurus. Wah, mohon maaf itu bukan Kristen. Jangan jadikan argumentasi valid. Kekristenan berbicara mengenai gereja yang Tuhan Yesus dirikan di atas Rasul Petrus. That's clear. Sesuai sejarah abad mula-mula. Nggak ada SS ya kamu cari di sejarah abad mula-mula, nggak ada. Semuanya berbicara mengenai gereja Katolik dan teman-teman juga percaya dalam sejarah bahwa gereja mula-mula adalah gereja Katolik. Ya memang faktanya. Kan gitu. Nggak ada. Jadi kalau misalkan standarisasi kaum-kaum yang berselisih itu orang Nasrani, enggak. Kalian Kristen Katolik, kalian Kristen Protestan, kalian Kristen Ortodoks. Nggak ada Nasrani Katolik, nggak ada. Nggak ada Nasrani Ortodoks. Itu adalah penyebutan yang merendahkan harkat dan martabat iman kita. Kenapa? Nasrani itu sekte. Dalam Kisah Para Rasul, Nasrani sekte loh. Ya kan? Yang Paulus itu, Rasul Paulus dituduh sebagai penyebar sekte Nasrani. Itu ada. Sekte itu bukan iman kita. Kekristenan muncul pertama kali sebutan bagi orang-orang yang menyebut orang-orang percaya kepada Kristus sebagai Kristen. Kenapa? Derived from the word Christus, Christianos. Dari kata Kristus, Christianos. Yang adalah soko guru mereka. Menurut buku Bember Gascoigne. Yang di situ mengutip tulisan Suetonius, tulisan Flavius Josephus, tulisan-tulisan dari orang-orang Romawi yang memberikan kesaksian tentang adanya kekristenan. Ya kan? Gitu. Jadi seperti itu ya. Jadi mengenai penyerupaan itu hal-hal yang sangat menurut saya agak sukar ya. Karena bagi teman-teman dari Islam sendiri, mohon maaf bukan saya mau ikut campur ya. Tapi faktanya kalau teman-teman melihat dan mendengarkan bagaimana Kainama, kemudian siapa lagi, seperti Ustadz Felix Yao atau Ustadz-Ustadz kalian di luar sana itu kan nggak ada yang pernah satu suara tentang bagaimana dan siapa yang diserupakan. Ada yang mengatakan Yudas Iskariot, entar Kainama bilang Yehohanan, entar lagi dia bilang, kalau teman-teman pernah nonton videonya, bilang Simon dari Kirene. Coba entar lagi bilang, ada lagi yang bilang nanti itulah siapa gitu kan. Kan nggak pernah juga. Kalian yang justru berselisih justru ya kan. Kalian yang justru berselisih loh sebenarnya kalau kalian mau jujur. Kalau kalian kok yang kemana-mana bingung, siapa yang disalibkan itu? Siapa yang diserupakan itu? Orang Kristen nggak pernah ada yang bingung. Ya, gitu. Aneh juga kalau misalnya masih dipertahankan itu. Argumentasinya ya Kak Rofila, semoga makin seni makin sadar jadinya, makin terbuka, makin tercerahkan ya. Banyak kesalahpahaman nih. Jadi kasihan yang orang-orang seperti Kak Rofila yang polos, masyarakat kita yang awam guys. Ini makanya yang penting buat Gen Z ini pikirannya udah ruwet. Ya, udah nanti ada pemikiran tentang gen sandwich atau apapun itu ya, tentang pemikiran tentang keberlanjutan iman. Ya kan kita juga negara berlandaskan negara Pancasila gitu. Kita bukan liberal atau bahkan mungkin sekuler.
Kita juga berhak untuk membicarakan iman. Kasihan ini yang masyarakat awam ya, dengan adanya orang-orang oknum-oknum seperti Kainama dan kawan-kawan ini yang sering miskonsepsi dan malah bikin bingung sendiri sih kalau kata gue mah. Yang tadi, entar di podcast mana dia bilang diserupakan, mungkin itu Yohanan, iya. Mungkin itu Simon dari Kirene, iya. Semuanya diiyain, terus siapa? Kan gitu. Itu Kak Rovila semoga bisa menjawab. Itu kadang heran kan temanku kan ada yang Katolik gitu ya Kak. Dia Allah, kamu itu loh nyembah Yudas bukan nyembah Allah gitu Kak. Saya kudu kudu tertawa ngumpet. Masa ya kalau diolok-olok itu kan temanku itu namanya Dion. Itu diam aja kok. Diam aja kalau diolok-olok gitu diam aja. Kan gini. Lah, kamu kok nggak bales sing kancamu ngelakne sampean nyembah Yudas itu tak kono. Ya memang kalau orang Kristen sejati itu akan mendiamkan. Kenapa? Percuma memberikan mutiara kepada babi. Dan juga ada dalam Alkitab juga Tuhan Yesus mengatakan kebaskanlah jubahmu gitu. Jadi memang gini, saya selalu bilang kalau ada yang berpolemik kayak gitu, kalau kalian merasa kalian sudah tahu tabiat orang itu mau dijawab sebagaimanapun dia tidak akan terima, ya sudah lebih baik kalian diam. Tidak ada kerugian dan tidak ada keuntungan. Ketika orang tersebut tetap memaksa dan ngotot, nggak apa-apa. Karena kita percaya bahwa olok-olokan itu memberikan bukti bahwa kita adalah orang-orang yang tahan uji. Gitu. Silakan, ada lagi Kak yang mau ditanyakan? Ya udah itu aja. Cuma gitu loh. Kalau SD itu kan teman-teman saya itu kan kebanyakan Islam. Terus Katolik itu cuma 3 orang. Lah terus itu temanku namanya Dion itu sering diolok-olok gitu. Kamu itu nyembah Yudas bukan nyembah Allah gitu. Langsung saya tuh kudu tertawa tapi tak gitu. Tak ini nih. Emangnya awakmu roh lek nganu Yesus itu Yudas. Emangnya awakmu tahu ning zamane Yesus tak takoki ngono. Ya enggak ngerti jare. Oh. Ya udah. Jarene kan. Jarene enggak ngerti lah. Ya lek enggak ngerti ya enggak usah ngelokne. Ya urung kenyataan nih. Lek Yudas wi Yesus, awakmu gak usah ngelokne kancamu tak konone. Odon minta translate. Jadi gini katanya temennya itu diloin namanya Dion. Diloin tuh diledekin itu loh. Ledekin tuh digarai gitu loh. Katanya kayak kamu lo nyembah Yudas katanya gitu. Habis itu ditanya sama mbaknya, emangnya kamu ada di zaman Yesus? Terus dijawab sama temennya yang hina itu, katanya enggak. Terus mbaknya ngomong, ya udah kalau nggak sejaman, ya ngapain ngomong gitu. Terima kasih translator yang baik ya. Ini jadi mungkin nanti bro kuliah lagi sastra Jawa ya, luar biasa. Patut acungi jempol. Lucu ya tapi mendengarkannya, tapi betul sih Kak Rovila gitu. Lebih baik tidak mengurusi iman orang lain, memangnya kamu hidup sezaman. Lah, kalau Kak Rovila ngomong kayak gitu jangan diprotes. Ya kenapa? Orang Kristen mengimani iman para rasul. Iman para rasul sudah pasti mereka hidup di zaman Yesus. Mau ngomong apa? Ngapa? Sosokan mau bahas, oh mana ada murid Yesus mengenal Yesus. Oh, gue kepret loh, cuman ngomong doang. Ntar gue kepret pakai sarung loh, ya. Semua para rasul itu bertemu langsung dengan Tuhan Yesus berbicara. Petrus, Yohanes, itu kan menuliskan surat, mengkonfirmasi. Tahu dengan pengajaran Markus, tahu dengan pengajaran Lukas, tahu mereka menuliskan Injil. Tahu Yohanes juga menuliskan Injil. Tahu Paulus dipanggil oleh Yesus dalam perjalanannya ke Damsyik. Tahu Paulus menjadi bagian dari mereka. Dan satu rekan pekerja dengan Lukas tahu. Ya, elunya aja punya slogan. Ya, slogan. Kami bertanya, Kristen menjawab, kami respon dengan mana jawabannya? Belum terjawab. Bohong. Nah, itu kan
Nggak udah dari setahun gue perhatikan. Beda orang, beda akun, beda umur, ya, beda suku, apalagi, beda muka, sama semua tabiatnya. Udah dijawab, bilangnya belum terjawab. Jangan muter-muter Joseph, jangan begini. Itu senjata kalian, ya. Dari dulu setahun, udah dijawab pakai dalil, bilangnya nggak dijawab, nggak terjawab, atau bahkan mengatakan belum terjawab, nggak terjawab. Kenapa, Bro Rom? Oh, oke. Kirain gue lo mau nampilin apa? Ya udah gitu, Kak Rofila, semoga bisa menjawab. Terima kasih ya. Kak Rofila malam ini sudah memberikan kesaksian dan progres lebih lanjut mengenai perjalanan bertemu dengan Kristus, ya. Chef. Hah? Tapi ada jurus terakhir, jangan lupa ini. Apa? Apa? Oh, ngegeruduk. Kristen bertanya, Islam bertanya, Kristen menjawab. Kristen bertanya, titik-titik gitu ya, isi sendiri ya. Offside, gak boleh offside Joseph, gak boleh offside. Nanti kalau misalnya kamu offside, kami rekam, kami laporkan, kami cengeng karena kami adalah anak kecil yang ngaduk kesana kesini gitu kan. Joseph ngegini bapak polisi, ini ditangkap penjarain. Ya kenapa? Marah-marah aja. Gitu. Ya terima kasih Kak Rofila, Tuhan Yesus memberkati ya. Semoga kesaksian Kak Rofila bisa menjadi siraman rohani bagi kita bersama, bahwa banyak di luar sana jiwa-jiwa yang sudah mulai merespon panggilan dari Tuhan, yang menghendaki supaya semua diselamatkan. Tapi ingat sekali lagi teman-teman yang Kristen, yang sudah Kristen dari lahir, jangan kemudian masih berkutat dengan kenyamanan. Harus keluar dari zona nyaman. Kita harus memberitakan Kristus dimanapun juga dan kapanpun juga dengan cara masing-masing, selagi itu tidak keluar dari koridor, ya, tidak menyalahi aturan, tidak kemudian menyelisihi apa yang diajarkan oleh Tuhan Yesus dan para rasul. Oke. Terima kasih ya Kak Rofila, sekali lagi kami doakan dan kami selalu bawa Kak Rofila dan teman-teman jiwa-jiwa di luar sana yang sedang dalam perjalanan untuk menyatakan dan juga menerima Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kita doakan ya, banyak jiwa-jiwa seperti Kak Rofila yang butuh bimbingan. Teman-teman, saya harap dimanapun kalian berada, kalau ada seperti Kak Rofila, kalian dengan tangan terbuka menerima, mendengarkan mereka, menyimak mereka, dan memberikan jawaban terhadap apapun pertanyaan mereka semampu kalian. Ya. Oke, terima kasih Kak Rofila. Tuhan Yesus memberkati selalu Kak Rofila. Sehat selalu ya. Terima kasih. Saya izin turunkan ya. Kita ganti dengan yang lain. Oke, kita lanjut. Shalom teman-teman yang baru bergabung. Banyak di luar sana fenomena orang-orang yang bukan mulai terpanggil. Jadi gini, saya sudah sering bilang ya, semuanya sudah terpanggil sejak semula untuk menerima keselamatan. Yang sekarang dilakukan haruslah merespon. Nah, banyak orang yang merespon. Jadi yang sebenarnya kalimat yang benar itu. Banyak orang yang sudah mulai merespon, yang udah angkat telepon gitu. Bahwa Tuhan telah dari semula memang keselamatan itu harus diterima. Ya, 1 Timotius 2 ayat 3 sampai dengan 4. Makanya sekarang kita yang Kristen ini, yang sudah dari Kristen, kita bantu untuk encourage, untuk bantu untuk menyemangati mereka, untuk bantu untuk menjadikan perpanjangan tangan dan kaki dari Kristus sendiri supaya kita menjadi pelayan-pelayannya. Makanya saya selalu bilang kita tetap harus sesuai dengan SOP ya, jangan mengajarkan Yesus versi yang lain, jangan juga kemudian selalu mengurangi atau bahkan menghilangkan semangat ekumenisme, walaupun kita tahu sekarang kita ada Katolik, Protestan, dan Ortodoks, tetapi itu tidak kemudian menjadikan halangan bagi kita untuk menuju persatuan yang sejati dengan Kristus dan dengan gerejanya. Gitu. Makanya saya selalu bilang sama teman-teman, kalau ada oknum-oknum yang tidak suka dengan ekumenisme, ya doakan saja. Kita bisa menilai dari buahnya, karena buah yang Kristus ajarkan dan Roh Kudus ajarkan adalah persatuan dan kesatuan itu sendiri. Ya, kesatuan dan persatuan sejati. Oke, kita lanjut ya. Terima kasih teman-teman semua yang sudah tetap layar. Terima kasih yang sudah memberikan berkat melalui gift. Terima kasih Tuhan Yesus memberkati. Kita naikkan Kak Deborah. Sebenarnya Kak Deborah udah aku naikin dari tadi. Cuman karena tadi ya maksimum itu jadi nggak bisa dinaikin. Baru sekarang nih Kak Deborah naik. Silakan Kak Deborah. Shalom, selamat malam. Shalom, selamat malam. Selamat malam. Silakan Kak Deborah. Ya, saya dari Muslim Kak. Oh ya. Wah, luar biasa. Jiwa-jiwa lagi yang diselamatkan, yang menerima keselamatan itu dan merespon keselamatan. Silakan Kak.
Saya sudah mengikut Kristus dari 2018. Oke, dari 2018. Oke. Silakan. Sebenarnya saya udah sering ngeliat video-video kakak di YouTube ya sama suami, karena suami kan Katolik, Kak. Oke. Jadi mohon maaf. Jadi kakak sudah berkeluarga ya? sudah. Oke. Aku pikir masih seumuranku. Suaranya masih muda. Sorry. Bukan maksudnya tua juga ya, maksudnya ya paling juga nggak jauh-jauh. Ya silakan Kak. Mohon maaf menyela. Oke. Jadi kan saya nih sering nonton gitu kayak perdebatan kakak tuh sama muslim lain gitu. Saya kan sama suami suka bertanya gitu kan, kenapa sih orang ini memperdebatkan agama? Saya bilang gitu, apa yang mereka perdebatkan? Saya bilang gitu. Saya ngasih kesaksian dulu ya Kak. Silakan. Saya dari muslim, dari lahir itu dari muslim, dari keluarga muslim. Saya menikah sama suami saya yang beragama Katolik. Saya masuk Kristen itu suami saya nggak tahu, keluarga saya nggak tahu. Ketika setelah saya dibaptis, karena di gereja tempat saya dibaptis itu selalu didokumentasikan gitu Kak, adanya di Facebook gitu kan, di YouTube. Jadi yang awalnya saya cuma gini, ya udah nggak usah sampai keluarga saya tahu, karena memang ini niat saya kan, karena suami Katolik itu. Jadi sebenarnya saya kepengen Katolik Kak, cuma kayak diajak sama saudara suami itu untuk Protestan. Tapi kalau jiwa saya memang kayak menggebu-gebunya nih pengen ke Katolik, saya itu pengen belajar. Oke, baik. Bagaimana menurut pendapat Anda tentang video atau diskusi ini yang sangat menarik? Tentunya kita yang bukan murtadin, tentunya kita tahu atau kita tidak tahu banyak tentang pengajaran yang ada di agama seberang. Tetapi melalui para murtadin pada akhirnya kita bisa mengerti banyak hal. Sehingga ketika kita ditanya, kita menjawab tentang iman kita atau kita mempertanggungjawabkan. Tetapi juga kita bisa bertanya kembali ya kepada mereka yang bertanya. Karena seringkali kita lihat bahwa orang-orang seberang ini hanya pandai dalam hal bertanya, tetapi tidak mau ditanya. Karena memang kenapa mereka tidak mau ditanya? Karena memang tidak mengerti. Bahasanya saja bukan bahasa Indonesia, sehingga mereka tidak paham. Sehingga mereka dilatih untuk bertanya tentang iman Kristen yang mengatakan Yesus bukan Tuhan dan sebagainya. Padahal mereka tidak boleh membaca Injil, karena kalau membaca Injil dikatakan haram, dikatakan palsu dan sebagainya. Tetapi orang-orang yang membaca Injil, membaca Alkitab, pada akhirnya dijamah Tuhan dan murtad meninggalkan agama lama. Dan seperti yang kita tahu bahwa di akhir zaman ini banyak orang seberang dijamah Tuhan hanya karena mendengarkan lagu rohani, hanya karena mendengarkan renungan lewat YouTube, hanya karena mendengarkan firman Tuhan, mendengarkan kesaksian. Pada akhirnya Tuhan menjamah mereka, Roh Kudus jamah mereka, dan mereka memutuskan untuk ikut Yesus. Jadi penginjilan yang paling efektif di akhir zaman adalah melalui video-video yang kita bagikan bersama-sama melalui media sosial. Untuk itu, saudara-saudara semua yang sudah menonton, sebarkan video-video seperti ini sebagai kesaksian kita kepada banyak orang yang ada di seluruh dunia, sehingga sebanyak mungkin orang datang kepada Kristus. Ya, jika ada tanggapan silahkan berkomentar. Tuhan Yesus memberkati. Amin.